Suasana di dalam aula Grand Heritage Hotel. Malam itu terasa sangat menyesakan dengan aroma parfum mahal yang bercampur aduk dengan dentingan gelas kristal yang saling bersentuhan di bawah lampu gantung raksasa yang berkilauan dengan megah. Alana Wijaya berdiri di sudut ruangan sambil memegang segelas jus jeruk yang sudah mulai kehilangan rasa dinginnya karena dia terus mengawasi pintu keluar dengan tatapan mata yang sangat waspada tajam. Dia sebenarnya tidak pernah menyukai keramaian seperti ini. Namun tugas profesional sebagai seorang konsultan risiko independen memaksanya untuk hadir guna mengamati beberapa target operasional yang sedang dia selidiki dengan sangat teliti. Tiba-tiba seorang pria parubaya dengan perut buncit dan senyum yang sangat menjijikan mulai melangkah mendekati Alana dengan maksud yang sudah sangat jelas terlihat dari caranya memandang tubuh Alana yang dibalut gaun hitam. Sederhana, namun elegan. Alana segera memutar otaknya untuk mencari jalan keluar yang paling cepat tanpa harus menimbulkan keributan besar yang bisa merusak reputasi profesionalnya di depan para tamu undangan yang sangat berpengaruh di kota ini. Tanpa berpikir panjang lagi dia segera meletakkan gelasnya di atas meja kecil, lalu melangkah cepat menuju lorong lift yang terlihat sangat sepi dan tersembunyi di balik tirai bludru merah yang tebal. Lift tersebut membawanya ke lantai paling atas di mana suasana menjadi jauh lebih tenang dan sangat eksklusif dengan karpet tebal yang meredam setiap langkah kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna senada dengan gaun indahnya. Alana melihat sebuah pintu kayu jati yang sedikit terbuka, dan tanpa ragu dia segera menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut untuk bersembunyi. Sejenak dari kejaran pria menyebalkan yang masih berusaha mencarinya di lantai bawah tadi. Ruangan itu ternyata adalah sebuah suite kepresidenan yang sangat luas dengan dekorasi interior yang sangat maskulin didominasi oleh warna abu-abu gelap furnitur kayu yang terlihat sangat mahal. Di tengah ruangan yang remang-remang itu berdiri seorang pria tinggi dengan bahu yang sangat lebar, sedang berdiri membelakangi pintu, sambil menatap pemandangan kota Jakarta dari balik jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit. Pria itu adalah Arkan Dirgantara, sang pemimpin tertinggi dari Dirgantara Group yang dikenal sangat dingin dan tidak pernah mengenal rasa ampun terhadap siapapun yang berani mengganggu ketenangan pribadinya di saat dia sedang ingin menyendiri seperti malam ini. Arkan perlahan membalikkan badannya setelah mendengar suara napas yang sedikit terengah-engah dari arah pintu masuk. Matanya yang tajam langsung terpaku pada sosok wanita yang berdiri di depannya. Siapa kau dan bagaimana caranya kau bisa masuk ke dalam ruangan pribadi saya tanpa izin dari penjaga keamanan? Yang seharusnya berjaga di depan pintu luar sana, tanya Arkan dengan suara yang sangat rendah, namun mengandung otoritas yang sangat kuat. Alana tidak merasa gentar sedikit pun, meskipun dia tahu betul siapa pria yang sedang berdiri di hadapannya sekarang karena dia sering membaca berita tentang kesuksesan luar biasa yang diraih oleh Arkan dalam dunia bisnis internasional. Saya minta maaf karena telah lancang masuk ke sini, tetapi saya hanya butuh waktu 5 menit untuk bersembunyi dari seseorang yang sangat mengganggu kenyamanan saya, jawab. Alana tenang. Arkan merasa sedikit terkejut melihat ketenangan wanita asing ini, karena biasanya orang-orang akan gemetar ketakutan, atau setidaknya merasa sangat gugup saat berhadapan langsung dengan dirinya dalam situasi yang sangat mendesak. Seperti ini. Dia mulai memperhatikan detail wajah Alana yang sangat proporsional dengan hidung mancung dan mata yang berbinar penuh kecerdasan yang entah mengapa terasa sangat familiar bagi ingatan Arkan yang selama ini selalu menghantui mimpinya. Setiap malam, ingatannya kembali melayang ke masa 10 tahun yang lalu, saat sebuah kecelakaan mobil yang sangat hebat hampir merenggut nyawanya. Namun ada seorang gadis kecil yang datang menyelamatkannya dengan tangan berdarah. 5 menit katamu, tapi kau baru saja melanggar privasi paling suci milik seorang Arkan Dirgantara, dan kau pikir permohonan maaf sederhana itu sudah cukup untuk membuatku membiarkanmu pergi begitu saja dari sini, tanpa konsekuensi apapun. Arkan melangkah maju dengan perlahan. Namun pasti hingga jarak di antara mereka hanya tersisa beberapa jengkal saja. Sehingga, Alana bisa mencium aroma maskulin yang sangat kuat bercampur dengan wangi kayu cendana yang sangat menenangkan. Alana tetap berdiri tegak tanpa bergeming sedikit pun meskipun jantungnya mulai berdetak sedikit lebih cepat karena intensitas tatapan mata Arkan yang seolah-olah sedang berusaha menembus masuk jiwanya. Jika Anda menginginkan kompensasi atas gangguan ini,
Saya bisa memberikan analisis risiko gratis untuk sistem keamanan hotel ini, yang ternyata masih memiliki banyak celah, sehingga orang asing seperti saya bisa masuk dengan sangat mudah. Alana tersenyum tipis yang memberikan kesan misterius sekaligus menantang bagi Arkan yang selama ini selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya bisa berkata ya, dan tidak pernah berani menentang pendapatnya sedikit pun dalam urusan bisnis. Penawaran yang sangat menarik bagi seorang wanita yang baru saja tertangkap basah menyusup ke kamar CEO. Namun aku lebih tertarik untuk mengetahui namamu dan apa sebenarnya pekerjaanmu yang membuatmu begitu percaya diri. Nama saya Alana Wijaya, dan saya bekerja secara mandiri untuk memberikan konsultasi bagi perusahaan-perusahaan besar yang ingin memastikan bahwa aset mereka tetap aman dari berbagai macam ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar. Arkan mengerutkan keningnya, karena nama keluarga Wijaya bukanlah nama yang asing di telinganya. Meskipun dia tidak pernah mendengar tentang seorang konsultan risiko wanita yang memiliki reputasi sehebat apa yang ditunjukkan oleh sikap Alana. Malam ini, dia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kehadiran Alana yang sepertinya bukan sekadar kebetulan belaka. Namun dia memutuskan untuk mengikuti permainan ini sampai dia mendapatkan semua jawaban. Selama 10 tahun terakhir, Arkan telah mengerahkan seluruh sumber daya miliknya untuk mencari gadis yang telah menyelamatkan nyawanya. Namun pencarian itu selalu berakhir dengan jalan buntu yang sangat mengecewakan hatinya yang terdalam. Namun malam ini saat melihat cara Alana menatapnya dengan sorot mata yang penuh dengan integritas dan keteguhan, hati dia merasa bahwa pencariannya mungkin saja akan segera berakhir di ruangan hotel yang sangat dingin ini. Ada getaran aneh yang menjalar di sepanjang tulang belakangnya saat dia melihat bekas luka kecil yang samar di pergelangan tangan Alana yang tertutup oleh jam tangan mewah yang melingkar sangat pas. Kau bilang kau seorang konsultan risiko, tetapi kau sendiri sedang mengambil risiko yang sangat besar dengan tetap berada di sini bersamaku, tanpa ada saksi mata yang bisa menolongmu jika aku memutuskan melakukan sesuatu. Arkan sengaja merendahkan suaranya untuk menciptakan suasana yang lebih intim sekaligus penuh tekanan. Namun Alana hanya tertawa kecil, seolah-olah ancaman tersebut hanyalah sebuah lelucon yang tidak memiliki makna sama sekali baginya. Saya sudah menghitung semua kemungkinan risiko yang ada sebelum saya memutuskan untuk masuk ke ruangan ini. Dan saya yakin bahwa Tuan Arkan Dirgantara bukanlah tipe pria yang akan merusak reputasi hebatnya demi masalah kecil. Arkan terdiam sejenak sambil memproses jawaban Alana yang sangat logis dan berani yang membuatnya semakin merasa tertarik untuk menggali lebih dalam tentang siapa sebenarnya wanita misterius yang berdiri di hadapannya sekarang ini. Baiklah Alana Wijaya, aku akan membiarkanmu pergi malam ini, tetapi jangan harap ini akan menjadi pertemuan terakhir kita, karena aku merasa kau masih memiliki banyak hutang penjelasan kepadaku mengenai keberanianmu yang luar biasa ini. Silakan keluar melalui pintu belakang yang terhubung langsung dengan lift khusus staf agar kau tidak perlu bertemu lagi dengan pria yang mengejarmu tadi, karena aku tidak ingin ada keributan tambahan. Alana mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih atas kebaikan hati. Arkan yang tidak terduga kemudian, dia segera melangkah menuju pintu yang ditunjuk oleh Arkan, tanpa menoleh sedikit pun ke arah belakang lagi. Setelah Alana menghilang dari pandangannya, Arkan segera mengambil telepon genggamnya yang terletak di atas meja kerja, lalu menghubungi asisten pribadinya yang paling setia untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap latar belakang Alana. Carikan aku semua informasi tentang Alana Wijaya, mulai dari tempat dia bersekolah hingga riwayat medisnya 10 tahun yang lalu, dan jangan biarkan ada satu detail pun yang terlewatkan dari laporanmu besok pagi. Arkan kembali berdiri di depan jendela kaca raksasa itu, sambil memikirkan kemungkinan bahwa Alana adalah orang yang selama ini dia cari dengan penuh rasa rindu, yang sangat menyiksa batinnya setiap saat. Dia merasa bahwa takdir sedang memainkan peran yang sangat aneh malam ini karena mempertemukan mereka kembali dalam situasi yang sangat tidak terduga, penuh dengan ketegangan yang sangat nyata di antara mereka. Jika memang benar Alana adalah gadis itu, maka Arkan bersumpah tidak akan pernah membiarkannya pergi lagi dari sisinya untuk yang kedua kalinya dalam hidupnya yang sudah terlalu lama terasa hampa dan sepi. Sementara itu Alana sudah berhasil keluar dari hotel dan masuk ke dalam mobilnya dengan napas yang masih sedikit tidak teratur karena dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan sosok Arkan Dirgantara.
Dia melihat pergelangan tangannya yang memiliki bekas luka lama yang dia tutupi dengan sangat rapat selama bertahun-tahun, agar tidak ada orang yang tahu tentang kejadian mengerikan yang pernah menimpanya di masa lalu. Alana tahu bahwa pertemuannya dengan Arkan malam ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi rencana masa depannya yang sudah dia susun dengan sangat rapi sejak dia memutuskan untuk kembali ke kota ini. Dia sengaja memilih profesi sebagai konsultan risiko, agar bisa memiliki akses ke berbagai data rahasia perusahaan besar termasuk Dirgantara Group yang dia curigai memiliki keterlibatan dalam konspirasi besar yang menghancurkan keluarganya. Alana tidak pernah menyangka bahwa CEO dari perusahaan tersebut adalah pria yang pernah dia selamatkan nyawanya, sehingga membuat perasaannya menjadi sangat campur aduk antara rasa dendam dan rasa empati yang muncul tiba-tiba. Dia harus tetap fokus pada tujuan utamanya dan tidak boleh membiarkan perasaan pribadinya mengganggu jalannya penyelidikan yang sedang dia lakukan demi mencari keadilan bagi ayahnya yang telah difitnah secara keji oleh mereka. Di tempat lain di sebuah ruangan kantor yang sangat gelap dan penuh dengan asap cerutu, seorang pria tua bernama Baskoro sedang menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari koridor hotel malam itu. Baskoro merasa curiga melihat Alana yang masuk ke dalam lift VIP dan tidak keluar lagi dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu identitas wanita tersebut. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kehadiran wanita itu di pesta tersebut karena dia merasakan adanya ancaman yang mulai mendekat ke arah bisnis gelapnya yang sudah dia bangun selama bertahun-tahun. Persaingan kekuasaan di dalam Dirgantara Group sudah semakin memanas, dan kehadiran Alana bisa menjadi variabel yang sangat berbahaya bagi posisi Baskoro yang saat ini sedang berusaha untuk menggulingkan Arkan dari kursi kepemimpinan. Baskoro tahu betul bahwa Arkan adalah sosok yang sangat sulit untuk ditaklukkan karena kecerdasannya yang luar biasa. Namun dia yakin bahwa setiap orang pasti memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan mereka. Dia mulai menyusun rencana licik untuk menjebak Alana dan Arkan ke dalam sebuah skandal besar yang akan membuat reputasi mereka hancur berantakan, sehingga dia bisa mengambil alih kendali perusahaan dengan sangat mudah. Malam semakin larut namun ketegangan di antara para pemain utama dalam drama ini justru semakin meningkat seiring dengan terungkapnya potongan-potongan rahasia yang selama ini tersimpan rapat di balik kemegahan dunia bisnis. Alana menyalakan mesin mobilnya lalu melaju kencang menembus jalanan kota yang masih ramai dengan lampu-lampu neon yang berwarna-warni, sambil terus memikirkan langkah selanjutnya yang harus dia ambil dengan sangat hati-hati dan teliti. Dia tahu bahwa perangan yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan dia harus mempersiapkan dirinya dengan sangat baik, agar tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya dalam hidup yang berat. Arkan masih berdiri di balkon kamarnya sambil memegang segelas whisky yang belum dia minum sama sekali karena pikirannya masih tertuju sepenuhnya pada sosok Alana Wijaya yang baru saja mengguncang dunianya sekarang. Dia merasa ada sebuah kekuatan magnetis yang menariknya untuk terus mencari tahu lebih banyak tentang wanita itu, meskipun logika bisnisnya mengatakan bahwa dia harus tetap waspada terhadap setiap orang asing yang datang. Namun rasa penasaran yang sudah mengendap selama 10 tahun itu jauh lebih kuat daripada akal sehatnya, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti instingnya kali ini, tanpa peduli dengan segala risiko yang mungkin dihadapi. Pencarian panjang yang dilakukan oleh Arkan Dirgantara selama ini, sepertinya telah menemukan titik terang yang sangat cemerlang. Namun, dia juga menyadari bahwa jalan menuju kebenaran tidak akan pernah semudah apa yang dibayangkan. Ada banyak rintangan dan musuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan yang siap menerkam siapa saja yang berani mengusik ketenangan mereka, termasuk dirinya sendiri yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan. Raksasa. Arkan memejamkan matanya sejenak, sambil membayangkan wajah Alana yang penuh dengan rahasia. Fadia tersenyum tipis karena merasa bahwa hidupnya akan menjadi jauh lebih menarik mulai besok pagi saat dia melakukan pergerakan. Sinar matahari pagi menembus jendela kaca besar di lantai teratas gedung Dirgantara Tower, saat Arkan duduk dengan tegap di balik meja kerjanya yang sangat mewah. Di hadapannya terletak sebuah map hitam tebal berisi laporan lengkap mengenai identitas seorang wanita bernama Alana Wijaya yang telah mengusik ketenangannya sepanjang malam yang sangat melelahkan.
Yoga asisten pribadinya yang paling terpercaya berdiri dengan sikap sempurna di depan meja sambil menunggu instruksi selanjutnya dari sang atasan yang terlihat sangat serius membaca setiap detail informasi. Laporan itu menunjukkan prestasi akademis Alana yang sangat luar biasa, namun memiliki kekosongan informasi pada periode 10 tahun yang lalu. Arkan membolak-balik halaman laporan tersebut dengan jari-jarinya yang panjang, sementara matanya terus mencari keterkaitan antara Alana dengan kejadian kecelakaan tragis yang hampir merenggut nyawanya di masa lalu. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, ternyata Alana adalah seorang lulusan terbaik dari universitas ternama di luar negeri dan memiliki rekam jejak yang sangat bersih dalam menangani kasus keuangan. Namun yang membuat Arkan merasa sangat penasaran adalah fakta bahwa Alana selalu bekerja secara independen dan tidak pernah terikat dengan perusahaan manapun meskipun banyak tawaran besar yang datang kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu memiliki prinsip hidup yang sangat kuat dan tidak mudah untuk dipengaruhi oleh uang. Keputusan akhirnya diambil dengan sangat cepat karena Arkan merasa bahwa satu-satunya cara untuk membongkar misteri identitas Alana adalah dengan membawanya masuk ke dalam lingkaran kekuasaannya sendiri. Dia segera memerintahkan Yoga untuk menghubungi Alana dan menawarkan sebuah proyek konsultasi khusus yang sangat penting bagi keberlangsungan masa depan Dirgantara Group yang sedang dilanda isu korupsi. Arkan tahu bahwa tawaran ini akan sulit ditolak oleh seseorang seperti Alana yang sepertinya sangat menyukai tantangan besar dalam karier profesionalnya sebagai seorang analis risiko. Dia ingin melihat secara langsung bagaimana cara wanita itu bekerja dan berinteraksi dengan lingkungan yang sangat penuh dengan tekanan dan berbagai macam intrik politik perusahaan yang sangat berbahaya. Di sisi lain kota yang masih diselimuti kemacetan, Alana sedang duduk di meja makannya sambil menatap layar ponselnya yang terus bergetar, menunjukkan sebuah panggilan dari nomor yang tidak dia kenal. Saat dia mengangkat telepon tersebut, suara tenang Yoga terdengar di seberang sana menyampaikan undangan resmi untuk bertemu dengan CEO Dirgantara Group, guna membahas sebuah kerjasama yang sangat mendesak. Alana terdiam sejenak sambil menimbang segala kemungkinan yang akan terjadi jika dia memutuskan untuk melangkah masuk ke dalam sarang macan tersebut dengan persiapan yang masih sangat terbatas. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan akses ke data internal perusahaan yang selama ini selalu dikunci dengan sangat rapat. Tepat pukul 10 pagi, Alana melangkah masuk ke dalam lobi Dirgantara Tower dengan mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang memberikan kesan sangat profesional, namun tetap terlihat anggun dan berkelas. Dia mengabaikan tatapan mata penuh rasa ingin tahu dari para karyawan yang lewat di sekitarnya dan langsung menuju meja resepsionis untuk mengonfirmasi janji pertemuannya dengan sang pemimpin tertinggi. Resepsionis itu segera memberikan kartu akses VIP dan mengantarnya menuju lift khusus yang akan membawanya langsung ke lantai kantor Arkan tanpa harus berhenti di lantai lain. Alana menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu lebih cepat karena dia tahu bahwa pertemuan ini akan sangat menentukan. Pintu lift terbuka dan Alana langsung disambut oleh Yoga, yang kemudian menuntunnya masuk ke dalam sebuah ruang rapat yang sangat luas dengan pemandangan kota yang sangat spektakuler. Arkan sudah menunggu di sana dengan tatapan mata yang sulit diartikan, namun terlihat jelas bahwa dia sedang menilai setiap gerakan yang dilakukan oleh Alana sejak wanita itu masuk. Tanpa basa-basi yang tidak perlu, Arkan langsung menyodorkan sebuah dokumen kontrak kerjasama yang nilainya sangat fantastis bahkan untuk ukuran seorang konsultan senior yang sudah berpengalaman. Dia menjelaskan bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah kebocoran dana pada proyek pembangunan kawasan hunian mewah Bumi Dirgantara yang nilainya mencapai angka ratusan miliar rupiah. Saya butuh seseorang yang tidak memiliki keterikatan emosional dengan siapapun di dalam perusahaan ini untuk melakukan audit forensik secara menyeluruh dan menemukan siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Arkan menatap Alana dengan tajam seolah-olah sedang menantangnya untuk membuktikan klaim keberaniannya yang dia tunjukkan di kamar hotel tadi malam. Dengan sikap yang sangat tenang itu, Alana mengambil dokumen tersebut lalu membacanya dengan sangat teliti poin demi poin untuk memastikan bahwa tidak ada klausul yang akan merugikannya di kemudian hari jika terjadi masalah hukum yang rumit. Dia merasa bahwa proyek ini adalah ujian pertama bagi kemampuannya dalam menghadapi musuh yang memiliki kekuatan finansial dan politik yang besar.
Sebelum Alana sempat memberikan jawaban, tiba-tiba pintu ruang rapat terbuka dengan kasar, dan masuklah seorang pria dengan wajah yang terlihat sangat angkuh dan penuh dengan rasa percaya diri. Pria itu adalah Baskoro, sang wakil presiden yang selama ini dikenal sebagai orang yang paling berpengaruh kedua di Dirgantara Group, setelah Arkan sendiri dan memiliki jaringan pendukung yang kuat. Baskoro menatap Alana dengan pandangan meremehkan, seolah-olah menganggap kehadiran wanita itu hanyalah sebuah gangguan kecil yang tidak perlu dianggap serius oleh manajemen perusahaan. Dia mulai memprotes keputusan Arkan untuk melibatkan pihak luar dalam urusan internal perusahaan yang dianggapnya sangat sensitif dan bisa merusak citra publik jika sampai bocor ke media. Tuan Baskoro, saya rasa kehadiran saya di sini justru adalah untuk melindungi kepentingan perusahaan dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab yang sedang berusaha merusak sistem dari dalam dengan cara yang licik. Alana membalas tatapan Baskoro dengan keberanian yang membuat pria itu sedikit terkejut karena tidak menyangka akan mendapatkan perlawanan yang begitu telak dari seorang wanita yang terlihat sangat tenang. Kalimat tersebut seolah menjadi pernyataan perang terbuka antara Alana dengan kubu Baskoro yang selama ini merasa sangat aman karena tidak ada orang yang berani mengusik kegiatan mereka. Arkan hanya terdiam sambil mengamati interaksi tersebut dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat di sudut bibirnya, karena dia merasa sangat puas melihat reaksi lawannya. Akhirnya Alana menandatangani kontrak tersebut di depan Arkan dan Baskoro, sebagai tanda bahwa dia secara resmi telah menjadi bagian dari tim investigasi khusus yang akan bekerja langsung di bawah perintah CEO. Arkan merasakan adanya percikan energi yang sangat kuat saat tangan mereka secara tidak sengaja bersentuhan, ketika Alana menyerahkan kembali dokumen yang sudah ditandatanganinya itu dengan gerakan yang sangat lembut. Baskoro segera meninggalkan ruangan dengan wajah yang merah padam, karena menahan amarah yang sangat besar. Sementara Alana tetap duduk dengan tenang, sambil menunggu instruksi teknis selanjutnya. Dia tahu bahwa mulai saat ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi karena dia telah resmi masuk ke dalam medan pertempuran yang sesungguhnya di perusahaan. Alana kemudian diantar oleh Yoga menuju sebuah ruangan kantor, sementara yang terletak di lantai yang sama dengan Departemen Keuangan, agar dia bisa dengan mudah mengakses semua dokumen yang dia butuhkan. Ruangan itu terlihat sangat minimalis, namun dilengkapi dengan perangkat komputer canggih yang memiliki akses ke server pusat perusahaan dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi dan ketat. Selama perjalanan menuju ruangan tersebut, Alana bisa merasakan aura kecurigaan dan rasa takut yang terpancar dari wajah para karyawan yang bekerja di departemen tersebut, seolah-olah mereka tahu akan ada badai besar. Dia mulai mengatur strategi untuk mendekati beberapa staf kunci yang sekiranya bisa memberikan informasi awal mengenai alur transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan selama setahun terakhir. Di dalam ruangannya, Alana bertemu dengan seorang gadis muda bernama Maya yang ditunjuk oleh Yoga untuk menjadi asisten administratif pribadinya selama dia menjalankan tugas audit di gedung ini. Maya terlihat sangat gugup dan tangannya sedikit gemetar saat dia meletakkan tumpukan berkas di atas meja kerja Alana, sambil sesekali melirik ke arah pintu dengan wajah yang sangat cemas. Alana menyadari bahwa Maya mungkin adalah salah satu korban dari tekanan kerja yang tidak sehat di perusahaan ini, atau mungkin dia mengetahui sesuatu yang sangat rahasia. Dengan suara yang sangat lembut, Alana berusaha untuk menenangkan Maya, agar gadis itu bisa merasa lebih nyaman dan mau bekerja sama dengannya dalam mengumpulkan berbagai bukti yang diperlukan untuk penyelidikan. Tolong jangan merasa takut kepadaku karena tugasku di sini hanyalah untuk mencari kebenaran dan memastikan bahwa keadilan bisa ditegakkan bagi semua orang yang sudah bekerja dengan sangat jujur di sini. Kata-kata Alana sepertinya mulai memberikan dampak positif bagi Maya yang perlahan-lahan mulai bisa mengatur napasnya kembali dan memberikan senyum tipis sebagai tanda bahwa dia mulai mempercayai bos barunya. Mereka mulai bekerja dengan menyisir ribuan data transaksi digital yang tersimpan di dalam basis data perusahaan dengan sangat teliti untuk mencari adanya pola-pola yang tidak wajar. Alana menggunakan perangkat lunak analisis risiko ciptaannya sendiri yang mampu mendeteksi manipulasi angka sekecil apapun yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan kerah putih yang sangat profesional dan ahli dalam menyembunyikan jejak. Dari ruang kerjanya yang sangat luas, Arkan terus memantau setiap aktivitas yang dilakukan oleh Alana melalui layar monitor CCTV,
tersembunyi yang dipasang di setiap sudut ruangan kantor sementara tersebut. Dia merasa sangat kagum melihat fokus dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Alana yang seolah-olah lupa dengan waktu makan siangnya demi bisa menyelesaikan tumpukan pekerjaan yang sangat membosankan itu. Arkan mulai merasakan adanya ketertarikan yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa ingin tahu tentang identitas masa lalu wanita itu. Karena dia melihat adanya integritas yang sangat luar biasa. Dia bertanya-tanya dalam hati apakah Alana benar-benar gadis kecil yang dulu pernah mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkannya dari kobaran api yang sangat panas dan sangat mengerikan di tengah malam itu. Ingatan tentang mata yang penuh dengan keberanian itu kembali muncul di benak Arkan saat dia melihat Alana sedang menyeruput kopi, sambil menatap layar komputer dengan dahi yang sedikit berkerut karena sedang berpikir keras. Arkan ingat betul bagaimana gadis kecil itu menolak untuk meninggalkannya sendirian di dalam mobil yang terbalik, meskipun dia sendiri sedang terluka parah, dan darah mengalir deras dari tangannya yang mungil. Sejak saat itu, Arkan bersumpah bahwa dia akan melakukan apapun untuk menemukan penyelamatnya dan membalas budi kepadanya dengan cara yang paling terhormat yang bisa dia lakukan. Namun sekarang saat dia merasa bahwa orang itu ada di depan matanya, dia justru merasa ragu untuk mengungkapkannya secara langsung, karena takut akan terjadi penolakan yang sangat menyakitkan. Menjelang sore hari, Alana berhasil menemukan sebuah kejanggalan pertama yang sangat menarik perhatiannya, yaitu adanya penghapusan catatan transaksi senilai 10 miliar rupiah secara massal dalam satu malam saja. Transaksi tersebut berkaitan dengan pengadaan material konstruksi yang seharusnya dikelola oleh anak perusahaan yang berada di bawah pengawasan langsung dari divisi yang dipimpin oleh salah satu kerabat dekat Baskoro. Alana segera mencetak bukti tersebut dan menyimpannya di dalam brankas pribadinya, agar tidak ada orang lain yang bisa melihatnya sebelum dia memiliki bukti tambahan yang lebih kuat dan akurat. Dia tahu bahwa penemuan ini barulah puncak dari gunung es yang jauh lebih besar dan berbahaya yang sedang bersembunyi di bawah permukaan air yang terlihat sangat tenang dan damai. Sementara itu di sebuah restoran mewah yang terletak tidak jauh dari kantor pusat Baskoro sedang mengadakan pertemuan rahasia dengan beberapa manajer senior yang merupakan kaki tangannya dalam melakukan skema korupsi. Wajah Baskoro terlihat sangat tegang, dan dia terus-menerus memaki anak buahnya karena membiarkan Arkan membawa masuk orang asing untuk melakukan pemeriksaan keuangan yang sangat mendetail seperti ini. Dia memerintahkan mereka untuk segera menghapus semua jejak digital yang tersisa dan memastikan bahwa Alana tidak akan menemukan apapun yang bisa menyeret nama mereka ke dalam masalah hukum yang serius. Baskoro juga merencanakan sebuah taktik intimidasi yang halus untuk memperingatkan Alana agar segera menghentikan langkahnya sebelum sesuatu yang sangat buruk benar-benar menimpa dirinya dan karier profesionalnya yang sedang sangat cemerlang. Langit Jakarta sudah mulai berubah menjadi warna oranye kemerahan saat Alana memutuskan untuk mengakhiri pekerjaannya hari itu dan bersiap untuk pulang ke apartemennya yang terletak di kawasan yang sangat strategis. Saat dia berjalan menuju lift, dia berpapasan dengan Arkan yang sepertinya juga baru saja selesai dengan urusannya dan sedang menuju ke arah yang sama dengannya di koridor yang mulai sepi. Suasana di antara mereka terasa sangat canggung, namun penuh dengan ketegangan elektrik yang membuat udara di sekitar mereka seolah-olah menjadi lebih berat untuk dihirup oleh paru-paru mereka berdua. Arkan menawarkan untuk mengantar Alana pulang, namun wanita itu menolak dengan sopan karena dia membawa kendaraannya sendiri dan ingin menghabiskan waktu sendirian untuk merenungkan semua kejadian hari ini. Nona Alana, saya harap Anda tetap berhati-hati karena lingkungan di perusahaan ini tidak sesederhana yang Anda lihat di permukaan. Dan ada banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran Anda. Kalimat peringatan dari Arkan terdengar sangat tulus, dan ada nada kekhawatiran yang sangat nyata dalam suaranya, yang biasanya selalu terdengar datar dan tanpa ekspresi emosi sama sekali terhadap siapapun. Alana hanya tersenyum tipis dan meyakinkan Arkan bahwa dia sudah terbiasa menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar politik kantor yang penuh dengan intrik dan kemunafikan ini. Dia melangkah masuk ke dalam lift sambil memberikan lambaian tangan kecil yang membuat Arkan berdiri, terpaku di sana untuk waktu yang cukup lama, sambil terus menatap pintu lift yang sudah tertutup dengan sangat rapat.
Sesampainya di apartemen, Alana segera membuka laptopnya untuk melanjutkan pencarian data mengenai keterlibatan Dirgantara Group dalam kasus kebangkrutan perusahaan ayahnya yang terjadi 10 tahun yang lalu dengan sangat mendadak sekali. Dia menemukan sebuah nama yang sering muncul dalam dokumen-dokumen lama ayahnya. Dan ternyata nama itu adalah Baskoro yang saat itu menjabat sebagai direktur keuangan di perusahaan rekanan bisnis. Alana merasa bahwa semua kepingan puzzle yang selama ini dia kumpulkan mulai membentuk sebuah gambar yang sangat jelas mengenai siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas segala penderitaan keluarganya. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat kuat sambil bersumpah bahwa dia akan menghancurkan siapapun yang telah merenggut kebahagiaan ayahnya tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun dari hatinya yang sudah membeku selama ini. Malam itu Alana sulit untuk memejamkan matanya, karena bayangan wajah Arkan terus muncul di dalam pikirannya, dan membuatnya merasa sangat bimbang tentang rencana balas dendam yang sedang dia jalankan sekarang. Dia bertanya-tanya apakah Arkan terlibat dalam konspirasi tersebut, ataukah pria itu juga merupakan korban dari kelicikan orang-orang di sekitarnya, yang sangat haus akan kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah ruah. Namun dia segera menepis pikiran tersebut, karena dia tidak boleh membiarkan perasaannya menjadi lemah hanya karena pesona seorang pria yang mungkin saja adalah musuh terbesarnya di masa depan nanti. Alana harus tetap menjadi sosok wanita yang kuat dan tidak terkalahkan demi menunaikan janji yang pernah dia ucapkan di atas pusara ayahnya yang sangat dia cintai dan dia hormati sepanjang hidupnya. Keesokan harinya Alana datang ke kantor dengan semangat yang jauh lebih besar, dan dia langsung menuju meja kerjanya untuk memulai tahap investigasi yang lebih mendalam terhadap rekening-rekening rahasia milik perusahaan. Dia menyadari bahwa setiap langkah yang dia ambil akan membawanya semakin dekat dengan bahaya yang sangat nyata, namun dia tidak akan pernah mundur satu langkah pun dari jalan ini. Alana tahu bahwa Arkan sedang mengawasinya dan Baskoro sedang mengintainya, namun hal tersebut justru membuatnya merasa semakin tertantang untuk menunjukkan siapa sebenarnya penguasa permainan yang sesungguhnya di sini. Pertempuran antara kebenaran dan kejahatan di dalam gedung pencakar langit ini baru saja dimulai, dan pemenangnya hanyalah mereka yang memiliki kecerdasan dan keberanian yang paling tinggi di atas semua orang lain yang ada. Alana duduk di depan monitor yang bercahaya terang di tengah kesunyian kantor yang mulai ditinggalkan oleh para karyawan lain yang sudah pulang ke rumah masing-masing. Jari jemarinya menari dengan sangat lincah di atas papan ketik saat dia mencoba menelusuri aliran dana yang sangat mencurigakan dari proyek pembangunan perumahan mewah Bumi Dirgantara yang sangat megah itu. Dia menemukan sebuah pola transfer uang yang sangat rapi menuju beberapa perusahaan cangkang yang terdaftar di wilayah luar negeri dengan sistem hukum yang sangat tertutup dan sulit untuk ditembus oleh otoritas pajak manapun di dunia. Ketelitian Alana dalam membaca setiap baris data numerik membuat dirinya menyadari bahwa ini adalah sebuah skema pencucian uang yang sangat terorganisir dengan sangat baik. Setiap kali dia menggali lebih dalam, dia selalu menemukan nama-nama samaran yang merujuk pada beberapa orang kepercayaan Tuan Baskoro yang menjabat di posisi strategis dalam struktur organisasi perusahaan Dirgantara Group. Alana merasa denyut jantungnya semakin cepat saat dia menyadari bahwa bukti yang dia pegang sekarang sudah cukup kuat untuk mengguncang fondasi kekuasaan para koruptor yang selama ini berlindung di balik jas mahal mereka. Namun dia tahu bahwa dia harus tetap tenang dan tidak boleh terburu-buru dalam mengekspos temuan ini sebelum mendapatkan bukti fisik yang lebih konkret dan tidak terbantahkan di hadapan hukum yang berlaku. Ruangan yang sangat dingin itu seolah-olah menjadi saksi bisu dari keberanian seorang wanita yang sedang berjuang sendirian melawan sistem. Tiba-tiba sebuah alarm berita darurat muncul di layar ponsel milik Alana yang menunjukkan adanya aksi protes besar-besaran dari para warga di lokasi konstruksi proyek Bumi Dirgantara malam itu. Berita tersebut menyebar dengan sangat cepat di media sosial dan mulai merusak reputasi perusahaan karena adanya tuduhan bahwa proyek tersebut telah merusak sumber mata air warga sekitar tanpa ada kompensasi yang layak. Alana segera menyadari bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah serangan terencana yang bertujuan untuk melaporkan dari penyelidikan internal yang sedang dia lakukan sekarang ini dengan sangat intensif. Dia segera mengambil tasnya dan berlari menuju lift untuk menemui Arkan di lantai paling atas guna mendiskusikan langkah darurat.
Di dalam kantor CEO, suasana terasa sangat tegang dengan beberapa staf humas yang terlihat panik saat mencoba menghubungi berbagai pihak media untuk meredam pemberitaan negatif yang terus mengalir deras. Arkan berdiri di dekat jendela sambil memegang dahinya yang terlihat sangat berkerut karena memikirkan dampak finansial dan hukum yang akan menimpa perusahaannya jika masalah ini tidak segera diselesaikan malam ini juga. Saat melihat kehadiran Alana di depan pintu Arkan, seolah-olah mendapatkan secercah harapan baru, karena dia tahu bahwa wanita ini memiliki pemikiran strategis yang sangat tajam dalam menghadapi berbagai macam krisis yang rumit. Dia segera mengisyaratkan kepada seluruh stafnya untuk meninggalkan ruangan agar dia bisa berbicara secara pribadi dengan Alana. Tuan Arkan, Anda tidak boleh terpancing oleh provokasi ini, karena saya yakin bahwa aksi protes tersebut telah dibayar oleh seseorang yang ingin melihat Anda jatuh dalam waktu singkat. Alana mulai menjelaskan analisisnya dengan suara yang sangat tenang dan penuh keyakinan, sehingga membuat Arkan perlahan-lahan mulai bisa mengendalikan emosinya yang tadi sempat meledak karena rasa frustasi yang mendalam itu. Dia menyarankan Arkan untuk memberikan pernyataan resmi yang transparan dan segera mengirimkan tim investigasi independen ke lokasi konstruksi, guna melakukan pengecekan data lingkungan yang sebenarnya terjadi di lapangan terbuka. Strategi yang diusulkan oleh Alana bukan hanya bertujuan untuk meredam kemarahan warga, tetapi juga untuk menunjukkan integritas Arkan. Arkan menatap Alana dengan penuh kekaguman karena dia tidak menyangka bahwa seorang konsultan risiko juga memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam mengelola krisis hubungan masyarakat yang sangat kompleks seperti ini. Dia segera menyetujui semua saran yang diberikan oleh Alana, dan mulai memberikan instruksi kepada timnya melalui telepon dengan nada suara yang kembali penuh dengan wibawa dan kepastian yang sangat kuat. Selama beberapa jam berikutnya mereka bekerja berdampingan di dalam ruangan itu untuk menyusun draft pernyataan pers dan mengatur jadwal pertemuan dengan para tokoh masyarakat yang berpengaruh di lokasi proyek tersebut. Kedekatan fisik di antara mereka saat sedang mendiskusikan detail-detail penting menciptakan sebuah suasana yang sangat unik dan profesional. Ketika waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi, Arkan memesan 2 cangkir kopi hitam tanpa gula dari mesin kopi otomatis yang berada di sudut ruangannya untuk membantu mereka tetap terjaga semalam. Saat menyerahkan cangkir tersebut kepada Alana, dia memperhatikan cara wanita itu memegang cangkir dengan jari kelingking, yang sedikit terangkat yang merupakan kebiasaan kecil yang sangat spesifik yang dulu sering dilakukan oleh gadis kecil, penyelamatnya. Arkan merasa tenggorokannya tiba-tiba menjadi sangat kering saat dia menyadari bahwa semakin banyak kesamaan yang dia temukan antara Alana dengan sosok yang selama ini dia cari dengan penuh perjuangan. Namun dia memutuskan untuk tetap menjaga profesionalismenya dan tidak ingin menanyakan hal pribadi yang terlalu mendalam. Alana menerima kopi tersebut dengan senyum tipis yang tulus, dan dia bisa merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya menuju seluruh tubuhnya yang mulai merasa sangat lelah karena bekerja. Dia menyadari bahwa Arkan terus memperhatikannya dengan sorot mata yang penuh dengan tanda tanya besar. Namun dia memilih untuk tetap fokus pada layar laptopnya yang penuh dengan data angka keuangan. Alana merasa bahwa dinding pertahanan yang dia bangun dengan sangat kokoh selama bertahun-tahun mulai sedikit retak setiap kali dia berada di dekat pria yang memiliki karisma yang sangat luar biasa ini. Dia harus terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa misi utamanya adalah mencari keadilan bagi ayahnya yang sudah sangat menderita sekali. Sementara itu di sebuah kediaman mewah di pinggiran kota Baskoro, sedang mondar-mandir di ruang kerjanya dengan perasaan marah yang sangat meledak-ledak karena rencana sabotase medianya ternyata tidak berjalan sesuai harapannya. Dia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa Arkan dan Alana sedang bekerja sama dengan sangat kompak untuk memadamkan api yang baru saja dia sulut dengan susah payah dan biaya besar. Baskoro menyadari bahwa Alana bukanlah lawan yang bisa diremehkan begitu saja, karena wanita itu memiliki kecerdasan yang setara dengan Arkan dan keberanian yang sangat sulit untuk dipatahkan dengan ancaman biasa. Dia mulai memikirkan cara yang lebih ekstrem untuk menyingkirkan Alana dari sisi Arkan secepat mungkin demi kelancaran rencananya. Keesokan paginya berita mengenai langkah cepat dan transparan yang diambil oleh Arkan Dirgantara mulai mendapatkan respons positif dari publik, dan harga saham perusahaan yang sempat turun mulai merangkak naik
kembali stabil. Keberhasilan ini membuat posisi Arkan di depan Dewan Komisaris menjadi semakin kuat dan tidak tergoyahkan meskipun Baskoro terus berusaha mencari celah untuk menjatuhkan kredibilitas kepemimpinan keponakannya tersebut dalam setiap kesempatan. Alana merasa sedikit lega karena krisis pertama berhasil dilewati dengan sangat baik, tetapi dia tahu bahwa ini hanyalah awal dari pertempuran yang jauh lebih besar dan melelahkan secara mental. Dia kembali ke ruang kerjanya untuk melanjutkan analisis data keuangannya dengan semangat yang baru dan penuh dengan dedikasi. Namun di balik kesuksesan tersebut, Alana merasa ada beban emosional yang semakin berat di dalam hatinya saat dia melihat foto ayahnya yang tersimpan di dalam liontin kalung yang selalu dipakainya. Dia merasa bersalah karena mulai merasakan simpati terhadap Arkan yang ternyata adalah seorang pemimpin yang tulus dan tidak tahu apa-apa mengenai dosa-dosa masa lalu yang dilakukan oleh para petinggi perusahaannya. Alana terjebak di antara keinginan untuk membalas dendam dan kenyataan bahwa Arkan mungkin bukanlah orang jahat yang selama ini dia bayangkan dalam setiap mimpi buruknya yang penuh dengan api. Konflik batin yang sangat hebat ini mulai mempengaruhi konsentrasi kerjanya, sehingga dia harus sering-sering menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran. Di ruangannya, Arkan juga sedang bergelut dengan perasaannya sendiri sambil memandangi sebuah foto lama kecelakaan mobilnya yang sengaja dia simpan untuk mengingatkannya pada hutang nyawa yang belum terbayar lunas sekarang. Dia merasa sangat yakin bahwa Alana adalah orang yang dia cari, tetapi dia tidak memiliki bukti fisik yang cukup kuat untuk membuktikannya tanpa harus menyinggung perasaan wanita tersebut secara kasar. Arkan memutuskan untuk mulai mendekati Alana secara lebih pribadi dengan mengajaknya makan malam bersama sebagai bentuk apresiasi atas bantuan yang diberikan selama krisis media yang terjadi semalam di kantor pusat. Dia berharap bahwa dalam suasana yang lebih santai di luar kantor, Alana akan lebih terbuka untuk menceritakan kisah masa lalunya. Sore harinya Arkan melangkah menuju ruangan kantor Alana dengan langkah yang sangat pasti, namun di dalam hatinya dia merasa sedikit gugup layaknya seorang remaja yang sedang ingin mengajak teman kencannya. Dia melihat Alana masih sibuk dengan tumpukan berkas dan dia sengaja mengetuk pintu kayu yang terbuka itu untuk menarik perhatian wanita yang sangat cantik dan berwibawa di balik meja kerja. "Nona Alana, saya rasa Anda sudah bekerja terlalu keras hari ini. Dan saya ingin mengundang Anda untuk makan malam sebagai tanda terima kasih atas kerja keras Anda semalam." Arkan memberikan senyuman yang sangat ramah yang jarang sekali dia tunjukkan kepada siapapun, termasuk kepada rekan bisnis terdekatnya selama ini. Alana terdiam sejenak dan menatap mata Arkan yang terlihat sangat tulus, sehingga dia merasa sulit untuk memberikan jawaban penolakan yang tegas seperti yang biasanya dia lakukan kepada pria lain sebelumnya. Dia menyadari bahwa menolak ajakan CEO bisa dianggap tidak sopan, namun di sisi lain dia merasa takut jika kedekatan ini akan merusak objektivitas penyelidikan yang sedang dia lakukan sekarang. "Baiklah Tuan Arkan, saya menerima undangan Anda, tetapi dengan syarat kita tidak akan membahas masalah pekerjaan selama makan malam berlangsung, agar kita bisa beristirahat sejenak dari semua tekanan kantor." Jawaban Alana membuat Arkan merasa sangat senang, dan dia segera meminta asistennya untuk memesan meja di sebuah restoran yang eksklusif. Saat Alana bersiap-siap untuk pergi makan malam, dia merasa ada perasaan aneh yang bergejolak di dalam dadanya yang selama ini selalu terasa dingin dan tidak pernah peduli dengan masalah romansa. Dia memilih sebuah gaun sederhana berwarna merah marun, yang memperlihatkan keanggunannya tanpa harus terlihat berlebihan bagi seorang konsultan yang sedang pergi bersama dengan atasannya untuk urusan yang bersifat semi-formal. Di cermin dia melihat sosok wanita yang kuat, namun di balik matanya tersimpan luka yang mendalam yang hanya bisa dipahami oleh dirinya sendiri dan Tuhan. Alana tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi titik balik yang sangat besar dalam hubungannya dengan Arkan Dirgantara dan juga misi pribadinya. Restoran yang dipilih oleh Arkan terletak di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit lainnya dengan pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip seperti permata yang bertebaran di atas hamparan kain beludru hitam. Suasana di dalam restoran itu sangat romantis dengan alunan musik jazz yang lembut dan cahaya lilin yang memberikan kesan hangat dan nyaman bagi siapapun yang berkunjung ke sana malam ini. Arkan sudah menunggu di sana dan dia segera berdiri untuk menyambut kedatangan Alana dengan sikap yang sangat sopan dan penuh dengan rasa hormat layaknya seorang pria sejati kepada wanita.
Mereka duduk berhadapan dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Alana merasa bahwa dia bisa melepaskan sedikit beban. Percakapan di antara mereka mengalir dengan sangat alami mulai dari topik tentang hobi seni hingga pengalaman mereka saat melakukan perjalanan ke berbagai negara di seluruh belahan dunia yang pernah mereka kunjungi. Arkan bercerita tentang masa kecilnya yang sangat disiplin dan penuh dengan tuntutan dari ayahnya sementara Alana lebih banyak mendengarkan sambil sesekali memberikan tanggapan yang sangat cerdas dan penuh empati. Arkan merasa bahwa dia bisa menjadi dirinya sendiri saat bersama Alana, tanpa harus mengenakan topeng sebagai seorang CEO yang kejam yang selama ini dikenal oleh banyak orang. Dia merasa bahwa Alana memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami pikiran seseorang hanya dengan melihat cara mereka berbicara dan berekspresi secara alami. Di tengah makan malam Arkan mencoba untuk bertanya secara halus mengenai masa kecil Alana, dan di mana dia tinggal sebelum dia memutuskan untuk mengejar pendidikan tingginya di luar negeri dulu. Alana terdiam sejenak, dan matanya terlihat sedikit meredup saat dia teringat kembali pada kenangan rumah masa kecilnya yang sekarang sudah rata dengan tanah, akibat penggusuran yang dilakukan oleh perusahaan besar. Saya tumbuh di sebuah kota kecil yang tenang, namun sebuah tragedi keluarga memaksa kami untuk pindah dan memulai hidup baru di tempat yang sangat jauh dari kenangan buruk. Jawaban Alana yang sangat singkat dan penuh dengan rahasia membuat Arkan menyadari bahwa wanita ini memiliki masa lalu yang berat. Arkan ingin bertanya lebih lanjut, namun dia teringat akan janjinya untuk tidak membahas hal-hal yang berat selama makan malam, sehingga dia memutuskan untuk mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lebih ringan. Dia merasa semakin yakin bahwa Alana adalah sosok yang selama ini dia cari karena ada sebuah koneksi spiritual yang sangat kuat yang dia rasakan setiap kali mata mereka saling bertemu. Namun di sisi lain, Arkan juga merasa ada sebuah penghalang yang sangat besar yang sengaja dipasang oleh Alana untuk mencegah siapapun masuk terlalu dalam ke dalam kehidupan pribadinya. Dia berjanji dalam hati bahwa dia akan melindungi Alana dari ancaman apapun termasuk dari orang-orang di dalam perusahaannya. Makan malam berakhir dengan suasana yang sangat manis, dan Arkan bersikeras untuk mengantar Alana pulang sampai ke depan lobi apartemennya. Meskipun Alana bersikeras bahwa dia bisa pulang sendiri menggunakan taksi. Selama perjalanan di dalam mobil mewah milik Arkan suasana menjadi hening, namun keheningan tersebut terasa sangat nyaman, dan tidak ada kecanggungan yang berarti di antara mereka berdua, seperti saat di kantor. Namun mereka tidak menyadari bahwa di belakang mobil mereka ada sebuah kendaraan hitam yang mengikuti mereka sejak keluar dari restoran, dengan jarak yang cukup aman agar tidak terlihat mencurigakan. Seseorang sedang mengawasi setiap pergerakan mereka, dan siap untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi malam itu kepada Tuan Baskoro. Setelah sampai di unit apartemennya, Alana segera melepas sepatunya dan duduk di sofa sambil menatap langit-langit dengan perasaan yang sangat tidak menentu antara rasa bahagia dan rasa takut sekarang. Dia menyadari bahwa dia mulai menyukai Arkan. Dan hal ini adalah sebuah kesalahan besar yang bisa menghancurkan seluruh rencana yang sudah dia susun dengan sangat rapi selama bertahun-tahun lamanya. Alana bangkit berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya lalu membuka kembali berkas investigasi mengenai kasus ayahnya untuk menguatkan kembali tekadnya agar tidak goyah oleh perasaan cinta yang mulai tumbuh. Dia harus tetap ingat bahwa musuh yang sesungguhnya mungkin sedang tersenyum ramah kepadanya sambil menyembunyikan sebuah rahasia yang kelam. Baskoro mendapatkan laporan mengenai kedekatan Arkan dan Alana malam itu, dan dia merasa bahwa waktunya untuk bertindak sudah sangat dekat sebelum semuanya menjadi terlambat bagi kepentingan pribadinya yang sangat besar. Dia memanggil orang kepercayaannya untuk mulai menjalankan rencana tahap kedua, yaitu merusak data hasil audit yang sedang dikerjakan oleh Alana, agar wanita itu terlihat tidak kompeten di depan Dewan Komisaris. Baskoro ingin menghancurkan reputasi Alana terlebih dahulu sebelum dia benar-benar menyingkirkannya secara fisik, agar Arkan tidak memiliki alasan untuk membela wanita itu lagi di masa depan yang akan datang. Persaingan di dalam Dirgantara Group kini sudah mencapai titik didih yang sangat tinggi dan siap untuk meledak kapan saja. Arkan duduk termenung di dalam ruang kerja pribadinya yang sangat sunyi sambil memandangi sebuah benda kecil yang selama ini dia simpan dengan sangat hati-hati di dalam kotak beludru hitam.
Benda itu adalah sebuah gelang perak yang sudah sedikit kusam termakan usia namun memiliki nilai sejarah yang sangat besar bagi kelangsungan hidupnya yang penuh dengan liku-liku tajam. Gelang tersebut terjatuh di lokasi kecelakaan 10 tahun yang lalu saat seorang gadis kecil menariknya keluar dari mobil yang hampir meledak dengan sisa tenaga yang sangat luar biasa hebatnya malam itu. Arkan meraba permukaan gelang tersebut dengan perasaan campur aduk antara rasa rindu dan rasa penasaran yang sangat mendalam. Pikirannya kemudian melayang pada sosok Alana Wijaya yang baru saja dia antar pulang semalam dengan perasaan yang sangat bergetar hebat di dalam dadanya yang selama ini selalu terasa sangat dingin. Dia teringat saat Alana sedikit menyingsingkan lengan bajunya ketika mereka sedang menikmati makan malam. Dan dia melihat sebuah tato kecil berbentuk bunga melati di pergelangan tangan kirinya yang sangat halus. Tato itu seolah-olah sengaja dibuat untuk menutupi sebuah bekas luka bakar yang cukup panjang dan lebar yang polanya sangat mirip dengan luka yang seharusnya dimiliki oleh gadis penyelamatnya yang sangat berani itu. Arkan merasa bahwa potongan teka-teki ini mulai menyatu dengan sangat sempurna membentuk sebuah kebenaran yang nyata. Keesokan harinya suasana di kantor Dirgantara Group terasa jauh lebih mencekam daripada hari-hari sebelumnya, karena beredar kabar bahwa audit internal yang dilakukan Alana mulai menyentuh area yang sangat sensitif bagi para pejabat. Alana melangkah melewati koridor dengan tatapan mata yang sangat fokus dan tidak memedulikan bisikan-bisikan negatif yang sengaja diembuskan oleh para pengikut setia Tuan Baskoro yang merasa terancam posisinya. Dia menuju ke ruang arsip fisik yang terletak di lantai bawah untuk mencari dokumen kontrak asli dari 10 tahun yang lalu yang tidak tersedia dalam bentuk digital di server perusahaan. Alana tahu bahwa di tempat yang sangat terpencil itu dia mungkin saja sedang berjalan menuju perangkap. Saat dia sedang asyik membolak-balik tumpukan kertas yang sudah berdebu di sudut ruangan arsip, tiba-tiba pintu besi besar itu tertutup dengan suara dentuman yang sangat keras dan memekakkan telinga. Dua orang pria bertubuh besar dengan ekspresi wajah yang sangat beringas muncul dari balik rak-rak tinggi sambil memegang sebatang besi panjang yang terlihat sangat menakutkan bagi siapapun yang melihatnya. Mereka adalah orang-orang suruhan Baskoro yang diperintahkan untuk memberikan pelajaran fisik kepada Alana, agar dia segera berhenti melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aliran dana perusahaan yang gelap. Namun Alana tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dan justru melipat tangannya di depan dada dengan sikap menantang. Kalian pikir dengan melakukan tindakan kekerasan seperti ini, maka semua kebenaran akan tetap terkubur selamanya di bawah tumpukan dokumen tua yang sudah tidak berharga ini? Tanya Alana dengan suara yang sangat tenang. Dia kemudian merogoh saku blazernya dan mengeluarkan sebuah perangkat kecil, yang ternyata adalah sebuah pemancar sinyal darurat yang sudah terhubung langsung dengan sistem keamanan pusat dan juga ponsel milik Arkan. Alana juga mengungkapkan bahwa dia sudah merekam seluruh percakapan, dan wajah mereka menggunakan kamera mikro yang tersembunyi di kancing bajunya sebagai bukti hukum yang sangat kuat nantinya. Mendengar hal tersebut, kedua pria itu tampak mulai ragu dan saling memandang dengan penuh ketakutan. Belum sempat mereka melakukan gerakan apapun, pintu arsip didobrak paksa dari luar oleh tim keamanan khusus yang dipimpin langsung oleh Yoga atas perintah mendadak dari Arkan yang menerima sinyal darurat. Kedua preman tersebut segera diringkus tanpa perlawanan yang berarti. Sementara Arkan melangkah masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang memerah, karena menahan amarah yang sangat besar terhadap tindakan pengecut tersebut. Dia segera menghampiri Alana dan memeriksa apakah ada luka di tubuh wanita itu. Namun Alana hanya tersenyum tenang seolah-olah kejadian barusan hanyalah sebuah hiburan kecil di sela-sela waktu kerjanya yang sangat padat. Keberanian Alana kembali membuat Arkan merasa sangat terpesona sekaligus merasa sangat khawatir. Setelah situasi berhasil dikendalikan, Alana menunjukkan sebuah dokumen tua yang berhasil dia temukan tepat sebelum para preman itu datang mengganggunya di ruang arsip yang gelap dan sangat pengap tersebut tadi. Dokumen itu adalah sebuah kontrak kerja sama proyek infrastruktur yang ditandatangani oleh Baskoro dan mendiang ayah Alana, yang menunjukkan adanya pemalsuan tanda tangan yang sangat rapi untuk mengalihkan dana perusahaan. Penemuan ini merupakan bukti kunci yang selama ini dicari oleh Alana untuk membersihkan nama baik ayahnya yang telah hancur akibat tuduhan korupsi yang sebenarnya dilakukan oleh Baskoro dengan sangat licik.
Mata Alana berkaca-kaca saat dia memegang dokumen tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar karena rasa emosional. Arkan mengambil dokumen tersebut dan membacanya dengan sangat teliti. Sementara hatinya merasa sangat sakit saat menyadari bahwa orang yang sangat dia percayai selama ini ternyata adalah seorang pengkhianat yang keji. Dia kemudian mengajak Alana kembali ke kantornya yang berada di lantai atas untuk mendiskusikan langkah hukum selanjutnya yang harus mereka ambil agar Baskoro tidak bisa melarikan diri dari jeratan hukum. Di dalam lift yang bergerak cepat menuju lantai teratas, Arkan menggenggam tangan Alana dengan sangat erat sebagai bentuk dukungan moral yang sangat kuat bagi wanita yang sedang berjuang menuntut keadilan. Suasana hening di dalam lift tersebut terasa sangat bermakna bagi kedua jiwa yang sedang terhubung. Malam harinya mereka masih berada di dalam kantor CEO untuk menyusun strategi terakhir dalam mengumpulkan sisa bukti yang diperlukan sebelum melakukan penggerebekan terhadap kediaman Baskoro secara resmi bersama pihak kepolisian. Arkan yang merasa bahwa saatnya sudah tepat kemudian mengeluarkan kotak beludru hitam berisi gelang perak itu dan meletakkannya di atas meja kerja di hadapan Alana, yang terlihat sangat terkejut. Alana menatap gelang tersebut dengan mata yang membelalak lebar, karena dia mengenali benda itu sebagai barang miliknya yang hilang saat dia menyelamatkan seorang pemuda dari kecelakaan mobil maut 10 tahun yang lalu. Rahasia yang selama ini dia simpan dengan sangat rapat, akhirnya terungkap secara terbuka. Jadi benarkah kau adalah gadis kecil yang mempertaruhkan nyawamu untuk menarikku keluar dari kobaran api yang sangat panas? Malam itu tanya Arkan dengan suara yang sangat parau karena menahan tangis. Alana perlahan-lahan membuka jam tangannya dan memperlihatkan tato bunga melati yang menutupi bekas luka bakar permanen di pergelangan tangannya sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Arkan dengan penuh harapan. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipi Alana saat dia mengangguk pelan. Sementara Arkan langsung memeluknya dengan sangat erat. Seolah-olah tidak ingin melepaskan kembali sosok yang telah lama hilang dari jangkauan pencariannya yang sangat melelahkan selama 10 tahun terakhir ini. Selama beberapa saat mereka hanya terdiam dalam pelukan yang penuh dengan emosi yang sangat mendalam sambil membiarkan semua rasa sakit dan kerinduan dari masa lalu menguap begitu saja ke udara malam. Arkan berjanji di dalam hatinya bahwa dia akan memberikan segala hal yang dia miliki untuk memastikan bahwa Alana akan selalu bahagia dan tidak akan pernah lagi merasakan penderitaan. Alana merasa bebannya menjadi jauh lebih ringan sekarang karena dia telah menemukan orang yang sangat menghargai pengorbanannya di masa lalu dan mau berjuang bersamanya untuk menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka berdua kini memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu menghancurkan tirani Baskoro yang sangat jahat itu. Percakapan berlanjut dengan pengungkapan fakta bahwa kecelakaan yang dialami Arkan 10 tahun lalu ternyata juga didalangi oleh Baskoro untuk merebut kekuasaan perusahaan dari tangan ayah Arkan yang saat itu sedang sakit. Ayah Alana yang menjabat sebagai kepala bagian audit pada saat itu mengetahui rencana jahat tersebut dan mencoba untuk memperingatkan keluarga Dirgantara. Namun dia justru dijebak dan difitnah sebagai pelaku korupsi. Baskoro menggunakan kekacauan setelah kecelakaan Arkan untuk menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya, termasuk menghancurkan keluarga Alana, hingga mereka harus hidup dalam kemiskinan dan penderitaan yang sangat panjang. Kebenaran yang sangat pahit ini membuat kemarahan Arkan semakin memuncak dan tidak bisa lagi dibendung oleh siapapun. Kita akan membuat dia membayar semua perbuatannya, mulai dari fitnah terhadap ayahmu hingga percobaan pembunuhan yang dia lakukan terhadapku, dan juga intimidasi yang dia berikan kepadamu hari ini di kantor. Arkan segera menghubungi pengacara pribadinya dan juga beberapa jenderal polisi yang merupakan rekan bisnisnya untuk memastikan bahwa proses penangkapan Baskoro akan dilakukan dengan sangat rapi dan tanpa ada celah pelarian. Alana merasa sangat bersyukur karena dia tidak lagi harus memikul rahasia ini sendirian, dan dia memiliki seseorang yang sangat kuat yang berdiri tepat di sampingnya untuk memberikan perlindungan penuh. Mereka mulai membagikan tugas masing-masing untuk persiapan hari esok yang sangat menentukan bagi mereka berdua. Alana bertugas untuk menyelesaikan laporan audit forensik terakhir yang menghubungkan semua perusahaan cangkang milik Baskoro dengan rekening pribadi yang dia gunakan untuk menyimpan uang hasil korupsi selama puluhan tahun lamanya.
Dengan kecerdasan yang sangat luar biasa, Alana berhasil menembus sistem keamanan bank internasional dan mengunduh riwayat transaksi yang akan menjadi bukti yang sangat tidak terbantahkan di hadapan hakim nantinya. Arkan yang melihat cara kerja Alana merasa semakin bangga karena wanita pilihannya bukan hanya memiliki hati yang sangat mulia, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual yang berada jauh di atas rata-rata orang normal lainnya. Mereka benar-benar merupakan pasangan yang sangat sempurna untuk menghadapi badai besar ini. Sambil bekerja mereka sesekali saling mencuri pandang dan tersenyum tipis yang memberikan kehangatan di tengah udara dingin dari pendingin ruangan kantor yang terus berembus dengan sangat kencang sepanjang malam yang panjang. Arkan menceritakan betapa hampa hidupnya selama ini tanpa mengetahui siapa penyelamatnya dan bagaimana dia hampir menyerah dalam pencariannya yang selalu berakhir dengan kegagalan yang sangat menyakitkan bagi batinnya yang terluka. Alana mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil terus mengetik kode-kode rumit di komputernya, dan merasa bahwa takdir memang memiliki cara yang sangat misterius untuk mempertemukan kembali dua jiwa yang pernah bersinggungan di masa lalu yang sangat kelam itu. Kehadiran Arkan kini telah menjadi sumber kekuatan baru bagi Alana. Menjelang fajar mereka berdua akhirnya berhasil menyelesaikan semua persiapan yang diperlukan, dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memberikan kejutan besar bagi Baskoro pada acara rapat umum pemegang saham. Arkan meminta Alana untuk beristirahat sejenak di sofa ruangannya, sementara dia akan tetap berjaga untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan lagi yang datang dari orang-orang suruhan Baskoro yang mungkin masih berkeliaran. Alana merasa sangat aman berada di dekat Arkan, dan dia pun tertidur pulas dengan perasaan damai yang sudah sangat lama tidak pernah dia rasakan sejak kejadian tragis 10 tahun yang lalu itu. Arkan terus menatap wajah tidur Alana dengan penuh cinta dan janji perlindungan yang tulus. Di tempat lain, Baskoro sedang merayakan apa yang dia anggap sebagai kemenangannya karena dia berpikir bahwa Alana sudah berhasil dihilangkan dari kantor, atau setidaknya sudah merasa sangat ketakutan untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Dia tidak tahu bahwa tim keamanan Arkan sudah memutus semua akses komunikasinya dengan para preman yang dia sewa, dan dia sekarang sedang berada di bawah pengawasan ketat dari tim intelijen polisi. Baskoro tetap bersikap angkuh dan merencanakan pidato kemenangannya untuk menggulingkan Arkan dalam rapat yang akan diadakan beberapa jam lagi, tanpa menyadari bahwa jurang kehancuran sudah terbuka sangat lebar tepat di bawah kakinya yang sangat sombong. Keadilan sudah berada di depan pintu rumahnya yang sangat mewah itu. Arkan kemudian membangunkan Alana dengan sangat lembut, saat sinar matahari pagi mulai masuk menyinari ruangan mereka sebagai tanda bahwa pertempuran yang sesungguhnya sudah dimulai, dan mereka harus bersiap sepenuhnya. Alana segera bangkit dan mencuci wajahnya, agar terlihat segar kembali, sementara Arkan sudah menyiapkan pakaian formal yang sangat elegan bagi Alana, agar dia bisa tampil dengan penuh wibawa di depan rapat. Mereka berdua melangkah keluar dari kantor CEO dengan kepala tegak dan penuh dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi yang membuat semua karyawan yang melihat mereka merasa sangat kagum dan juga penasaran. Kehadiran mereka membawa aura kemenangan yang sangat kuat bagi siapapun yang mendukung kebenaran sejati. Hari ini akan menjadi hari yang sangat bersejarah bagi Dirgantara Group karena kita akan membersihkan semua kotoran yang sudah terlalu lama menempel pada nama baik perusahaan ini demi masa depan yang jauh lebih cerah. Alana mengangguk setuju sambil memegang tas berisi laptop dan dokumen-dokumen penting yang akan menjadi senjata pamungkas untuk menjatuhkan Baskoro dari tahta kekuasaannya yang didapat dengan cara yang sangat haram. Mereka masuk ke dalam mobil limosin yang akan membawa mereka menuju lokasi rapat umum pemegang saham dengan kawalan ketat dari beberapa mobil pengawal pribadi yang bersenjata lengkap. Perasaan tegang bercampur dengan semangat juang yang tinggi menyelimuti hati mereka berdua di sepanjang perjalanan tersebut. Saat mobil tiba di depan gedung pertemuan, Alana bisa melihat kerumunan wartawan yang sudah menunggu untuk meliput acara penting ini. Namun dia tetap tenang dan berjalan berdampingan dengan Arkan melewati barisan media. Baskoro yang sudah berada di dalam ruangan rapat tampak sangat terkejut melihat kehadiran Alana yang tetap terlihat sehat dan penuh semangat tanpa ada tanda-tanda ketakutan sedikit pun di wajahnya yang sangat cantik. Arkan memberikan tatapan dingin yang sangat mematikan ke arah pamannya tersebut, seolah-olah ingin mengatakan bahwa waktu permainannya sudah benar-benar berakhir hari ini, dan dia tidak akan pernah bisa lolos lagi dari segala konsekuensi perbuatannya yang sangat jahat.
Ketegangan di dalam ruangan rapat tersebut sudah mencapai puncaknya saat semua pemegang saham besar sudah duduk di kursi masing-masing dan siap untuk memulai sesi pemungutan suara mengenai kepemimpinan perusahaan di masa depan. Namun, sebelum rapat dimulai, Arkan berdiri dan mengumumkan bahwa dia memiliki sebuah laporan khusus yang harus disampaikan terlebih dahulu sebelum agenda utama dijalankan, agar semua orang tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dia kemudian memberikan isyarat kepada Alana untuk naik ke atas panggung utama dan mempresentasikan hasil temuannya yang akan mengubah segalanya dalam hitungan menit saja bagi seluruh orang yang hadir di ruangan yang sangat luas tersebut. Sekarang ini, Arkan berdiri dengan wibawa di depan mimbar kayu yang sangat kokoh, sambil menatap tajam ke arah Baskoro, yang terlihat sangat tenang dan penuh dengan rahasia yang tersembunyi di balik senyum tipisnya. Ruangan rapat umum pemegang saham itu seketika menjadi sangat sunyi saat Alana melangkah maju dengan sebuah map hitam yang berisi semua bukti kejahatan yang telah dikumpulkan selama beberapa minggu terakhir ini. Namun sebelum Alana sempat membuka mulutnya untuk memulai presentasi yang sangat krusial tersebut, tiba-tiba Baskoro berdiri sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebagai tanda interupsi yang sangat mendadak bagi seluruh hadirin yang ada di sana. Tunggu sebentar keponakanku yang terhormat, karena sepertinya kau telah membawa seekor ular berbisa masuk ke dalam jantung perusahaan kita yang sangat megah ini, tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang yang benar-benar teliti. Saya memiliki bukti yang sangat valid bahwa Nona Alana Wijaya ini sebenarnya adalah seorang mata-mata industri yang dikirim oleh pesaing utama kita untuk mencuri data rahasia mengenai proyek Bumi Dirgantara yang sangat strategis. Baskoro kemudian melemparkan sebuah flash disk perak ke atas meja rapat dengan gerakan yang sangat kasar, sambil menatap Alana dengan pandangan yang penuh dengan kebencian sekaligus kemenangan yang sangat nyata. Layar proyektor raksasa di belakang podium tiba-tiba menampilkan serangkaian tangkapan layar percakapan surel dan catatan transfer bank yang menunjukkan aliran dana besar masuk ke rekening pribadi Alana dari pihak lawan. Seluruh pemegang saham yang hadir di ruangan itu mulai berbisik dengan nada penuh kecurigaan dan rasa tidak percaya terhadap wanita yang selama ini dianggap sebagai pahlawan penyelamat bagi krisis perusahaan. Arkan merasakan amarahnya mulai mendidih karena dia tahu betul bahwa ini adalah sebuah rekayasa tingkat tinggi yang telah disiapkan secara sangat masif oleh Baskoro demi menghancurkan kredibilitas Alana di depan umum. Suasana menjadi semakin kacau saat beberapa anggota Dewan Komisaris mulai menuntut penjelasan segera dari Arkan mengenai alasan dia mempekerjakan seorang konsultan luar yang ternyata memiliki niat yang sangat buruk terhadap perusahaan. Alana hanya berdiri dengan tenang di tempatnya tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun, meskipun semua mata di ruangan itu menatapnya dengan pandangan yang sangat menghakimi, seolah dia adalah seorang kriminal. Dia mulai menganalisis setiap baris bukti digital yang ditampilkan di layar tersebut dan menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan kecil dalam penulisan tanggal dan format data yang sangat jarang diperhatikan orang. Arkan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya yang sedang bergejolak karena dia tahu bahwa setiap kata yang dia ucapkan sekarang akan sangat menentukan masa depan Alana dan juga perusahaannya sendiri. Dia harus melakukan sebuah akting yang sangat meyakinkan demi melindungi strategi penyelidikan yang jauh lebih besar dan mencegah Baskoro melakukan tindakan yang lebih ekstrem terhadap nyawa Alana sekarang ini. Dengan suara yang terdengar sangat dingin dan penuh dengan kewibawaan, Arkan mengumumkan bahwa dia akan menghentikan sementara seluruh tugas audit yang dilakukan oleh Alana Wijaya efektif. Mulai detik ini juga tanpa ada pengecualian. Nona Alana, untuk sementara waktu Anda dilarang masuk ke area kantor Dirgantara Group sampai tim investigasi internal kami selesai memverifikasi semua keabsahan bukti-bukti yang baru saja dipaparkan oleh Tuan Baskoro tadi. Kalimat Arkan tersebut terasa seperti sebuah tusukan yang sangat tajam bagi Alana. Namun dia segera menyadari ada sebuah kode rahasia melalui kedipan mata yang diberikan oleh Arkan kepadanya secara sangat sekilas. Alana mengangguk pelan sebagai tanda bahwa dia mengerti peran yang harus dia mainkan dalam drama ini demi mengelabui para pengkhianat yang sedang tertawa lebar di atas penderitaan orang lain. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Alana segera mengemasi barang-barangnya dan berjalan meninggalkan ruangan rapat tersebut dengan kepala tetap tegak menunjukkan martabatnya sebagai seorang profesional yang tidak pernah melakukan
Kesalahan. Di luar gedung puluhan wartawan sudah menunggu untuk memberikan pertanyaan yang menyudutkan mengenai skandal pengkhianatan yang beritanya sudah menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai platform media sosial di seluruh negeri. Alana terus berjalan menembus kerumunan tersebut dengan bantuan beberapa pengawal keamanan yang diperintahkan oleh Yoga untuk memastikan bahwa wanita itu bisa sampai ke mobilnya dengan selamat, tanpa mengalami serangan fisik apapun. Sesampainya di apartemennya yang sepi, Alana langsung mengunci pintu dan menyalakan laptop pribadinya untuk mulai melacak kembali asal-usul dari dokumen palsu yang digunakan Baskoro untuk menjebaknya di depan rapat dewan tadi. Dia menyadari bahwa Baskoro pasti menggunakan jasa peretas profesional yang sangat handal untuk memalsukan riwayat transaksi banknya, sehingga terlihat sangat nyata bagi mata orang awam yang tidak mengerti teknologi. Alana merasa sedikit lelah secara mental, karena dikhianati oleh sistem yang sedang dia perjuangkan. Tetapi api semangat di dalam jiwanya justru semakin berkobar lebih besar daripada sebelumnya untuk membalas dendam secara elegan. Sementara itu di kantor pusat Dirgantara Grup Baskoro sedang merayakan kemenangannya dengan mengadakan pesta kecil di ruangannya bersama dengan beberapa direktur yang selama ini menjadi sekutu setianya dalam melakukan berbagai korupsi. Dia merasa sangat yakin bahwa Arkan sudah mulai meragukan Alana, dan hal ini merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk memisahkan mereka berdua secara permanen dari urusan bisnis. Baskoro tidak menyadari bahwa Arkan sedang duduk di ruang kerjanya, sambil memandangi layar monitor yang terhubung dengan alat penyadap yang telah dipasang oleh Yoga di dalam vas bunga yang ada di ruangan Baskoro. Yoga masuk ke dalam ruangan Arkan dengan membawa sebuah amplop koklat yang berisi informasi mengenai lokasi persembunyian peretas yang diduga kuat bekerja untuk Baskoro dalam memalsukan data milik Nona Alana beberapa waktu lalu. Tuan Arkan, sepertinya kita telah menemukan titik terang mengenai orang yang bertanggung jawab atas manipulasi data ini, dan dia sekarang sedang berada di sebuah apartemen murah pinggiran kota. Arkan menginstruksikan Yoga untuk tidak melakukan penangkapan terlebih dahulu melainkan hanya memantau semua komunikasi yang dilakukan oleh orang tersebut agar mereka bisa mendapatkan bukti komunikasi langsung yang menghubungkannya dengan Baskoro secara hukum. Malam semakin larut saat Alana mendengar suara ketukan pintu yang sangat pelan dan berpola khusus yang dia kenali sebagai tanda kehadiran seseorang dari pihak Arkan yang bisa dipercayai olehnya sekarang. Saat dia membuka pintu, dia melihat Yoga berdiri di sana dengan wajah yang sangat serius sambil menyerahkan sebuah telepon genggam baru yang sudah dilengkapi dengan enkripsi tingkat militer yang sangat tinggi. Tuan Arkan meminta Anda untuk tetap berada di rumah dan tidak menghubungi siapapun melalui jalur biasa karena musuh sedang memantau semua pergerakan digital Anda untuk mencari celah kesalahan yang lainnya lagi. Pesan suara dari Arkan di dalam telepon tersebut terdengar sangat lembut, namun penuh dengan ketegasan yang meminta Alana untuk tetap mempercayainya, meskipun situasi di luar sana terlihat sangat tidak berpihak kepada mereka. Alana merasa sedikit terharu karena ternyata Arkan tidak pernah meragukannya sedikit pun, dan tetap berdiri sebagai pelindung utamanya di tengah badai fitnah yang sangat kejam dan mematikan ini. Dia pun mulai bekerja sama dengan Yoga untuk menyusun sebuah serangan balik digital yang akan membongkar seluruh jaringan kejahatan Baskoro hingga ke akar-akarnya tanpa ada satu orang pun yang bisa melarikan diri. Alana mulai masuk ke dalam server rahasia milik perusahaan telekomunikasi untuk mencari koordinat GPS dari ponsel milik Baskoro pada saat transaksi keuangan palsu itu dibuat dan dikirimkan kepada tim Dewan Komisaris. Dengan keahliannya yang luar biasa, dia berhasil menemukan bahwa Baskoro melakukan pertemuan rahasia dengan seorang manajer IT senior di sebuah kafe terpencil hanya beberapa jam sebelum rapat umum tersebut dimulai. Data ini sangat penting karena menunjukkan adanya konspirasi yang terencana untuk menjatuhkan nama baik seorang konsultan independen dengan cara yang sangat kotor dan tidak profesional sama sekali di mata hukum bisnis internasional. Di sisi lain, Arkan terus menghadapi tekanan yang sangat besar dari Dewan Direksi yang mendesaknya untuk segera memecat Alana secara resmi dan menuntut wanita itu atas kerugian material yang dialami oleh perusahaan. Namun Arkan dengan sangat cerdik menggunakan berbagai macam alasan prosedural untuk menunda keputusan akhir tersebut sambil menunggu bukti-bukti baru yang sedang dikumpulkan oleh Alana dan tim intelijen pribadinya. Dia harus terlihat sangat ragu di depan musuh-musuhnya,
agar mereka merasa aman dan mulai melakukan kesalahan-kesalahan kecil karena rasa percaya diri yang terlalu berlebihan atas kemenangan sementara yang mereka peroleh saat ini. Keadaan psikologis Alana selama masa suspensi ini benar-benar diuji saat dia melihat namanya menjadi bahan pembicaraan negatif di berbagai forum bisnis dan berita televisi yang menyebutnya sebagai pengkhianat industri wanita. Dia harus menahan diri untuk tidak memberikan klarifikasi apapun di media karena hal itu justru akan merusak rencana besar yang sedang disusun oleh Arkan untuk menjebak Baskoro secara total nantinya. Alana menghabiskan waktunya dengan melakukan meditasi dan terus mempertajam analisis datanya agar tidak ada satu detail pun yang terlewatkan saat hari pembalasan itu benar-benar tiba di hadapan mereka semua orang. Setiap malam Arkan secara diam-diam datang ke apartemen Alana dengan menggunakan penyamaran yang sangat rapat agar tidak terdeteksi oleh para mata-mata Baskoro yang terus mengawasi gedung apartemen tersebut dari kejauhan sana. Pertemuan singkat itu menjadi sumber kekuatan bagi mereka berdua untuk saling menguatkan komitmen dan membagi informasi terbaru mengenai perkembangan penyelidikan yang sudah mencapai tahap yang sangat krusial dan sensitif. Arkan seringkali membawa makanan kesukaan Alana dan mereka makan malam bersama dalam keheningan yang penuh dengan pengertian mendalam mengenai beban tanggung jawab yang sedang mereka pikul bersama-sama demi kebenaran sejati. Alana berhasil mengidentifikasi bahwa manajer IT yang membantu Baskoro ternyata memiliki catatan hutang judi yang sangat besar, dan inilah yang menjadi alasan mengapa dia mau melakukan tindakan kriminal tersebut. Dia memberikan informasi ini kepada Arkan agar tim hukum perusahaan bisa mulai melakukan pendekatan secara personal untuk membujuk manajer tersebut menjadi saksi kunci dalam membongkar semua kejahatan yang dilakukan Baskoro. Strategi ini sangat cerdas karena musuh terbesar Baskoro adalah orang-orang yang dia anggap sebagai pion kecil yang tidak berdaya. Namun sebenarnya memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh kekuasaan yang telah dibangunnya dengan sangat licik. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan yang sangat menyiksa tetapi Alana tetap tenang dan mulai menyiapkan semua dokumen pembuktian aslinya yang telah divalidasi oleh lembaga audit internasional secara sangat rahasia, tanpa sepengetahuan Dewan. Dia juga telah menyiapkan sebuah video rekaman pengakuan dari beberapa staf lapangan yang selama ini ditekan oleh Baskoro untuk melakukan manipulasi data lingkungan di lokasi proyek Bumi Dirgantara yang bermasalah. Semua senjata ini sudah siap untuk dilepaskan pada momen yang paling tepat di mana Baskoro merasa bahwa dia sudah berada di puncak kekuasaannya dan tidak akan mungkin bisa dijatuhkan. Baskoro yang merasa posisinya sudah sangat aman mulai merencanakan mosi tidak percaya untuk menggulingkan Arkan dari kursi CEO pada rapat luar biasa yang akan diadakan pada akhir pekan mendatang secara mendadak sekali. Dia sudah berhasil melobi mayoritas pemegang saham dengan menjanjikan keuntungan yang lebih besar jika dia memimpin perusahaan dengan caranya sendiri yang penuh dengan praktik korupsi terselubung, namun terlihat sangat menguntungkan. Arkan membiarkan hal ini terjadi karena dia ingin semua pengkhianat berkumpul di satu tempat yang sama, agar dia bisa membersihkan perusahaan dalam satu gerakan sapu bersih yang sangat mematikan. Di malam sebelum rapat luar biasa itu, diadakan Alana duduk di balkon apartemennya sambil menatap bintang-bintang di langit malam Jakarta dan merasa bahwa keadilan bagi ayahnya sudah berada di depan mata. Dia mengingat kembali semua perjuangan dan air mata yang telah dia tumpahkan selama 10 tahun terakhir ini hanya untuk mencapai titik di mana dia bisa membersihkan nama baik keluarganya. Arkan meneleponnya melalui jalur aman dan membisikkan kata-kata penyemangat yang membuat Alana merasa sangat dicintai dan dihargai. Bukan hanya sebagai seorang rekan kerja, tetapi sebagai seorang wanita yang sangat spesial bagi hidupnya. Persiapan terakhir telah selesai dilakukan, dan kini mereka hanya perlu menunggu matahari terbit untuk menjalankan misi terakhir yang akan mengubah sejarah Dirgantara Group selamanya di mata dunia bisnis dan hukum. Alana sudah menyiapkan pakaian terbaiknya yang akan dia gunakan untuk kembali ke kantor pusat dan memberikan kejutan yang tidak akan pernah dilupakan oleh Baskoro sepanjang sisa hidupnya yang malang. Arkan juga sudah mengatur agar seluruh media nasional menyiarkan rapat tersebut secara langsung, sehingga tidak ada ruang bagi Baskoro untuk memanipulasi informasi lagi. Saat kebenaran akhirnya terungkap secara sangat nyata dan jelas. Suasana di apartemen Alana terasa sangat tenang,
namun penuh dengan energi yang meledak-ledak di dalam dada wanita tangguh itu, yang siap untuk menghadapi musuh terbesarnya dengan senjata kecerdasan dan integritas tinggi. Dia tahu bahwa risiko yang dihadapi besok sangat besar, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun karena dia tahu bahwa dia berdiri di pihak yang benar bersama pria yang dicintainya. Malam itu menjadi saksi bisu dari keteguhan hati seorang Alana Wijaya yang akan segera berubah dari seorang wanita yang tertuduh menjadi seorang pahlawan yang sesungguhnya bagi keadilan dan kebenaran sejati. Fajar menyingsing di atas Cakrawala Jakarta dengan cahaya emas yang memantul indah pada dinding kaca Dirgantara Tower yang sangat megah dan kokoh itu pagi ini. Alana Wijaya berdiri di depan cermin besar sambil mengenakan setelan jas formal berwarna putih gading yang melambangkan kemurnian niatnya sekaligus kekuatan karakter yang sangat luar biasa tangguh. Dia merapikan rambutnya dengan jemari yang sangat tenang, tanpa ada sedikit pun getaran kecemasan yang terlihat meskipun dia tahu bahwa hari ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati bagi masa depannya. Alana menarik napas dalam-dalam untuk memantapkan tekadnya sebelum melangkah keluar menuju medan laga yang sangat krusial. Di dalam ruang rapat utama yang sangat luas dan dingin itu, Tuan Baskoro duduk dengan kaki bersilang sambil menyesap kopi hitamnya dengan penuh rasa percaya diri yang tinggi. Dia merasa bahwa kemenangan sudah berada dalam genggamannya karena dia telah berhasil mengamankan suara dari mayoritas pemegang saham yang haus akan keuntungan finansial yang sangat cepat melimpah. Baskoro sesekali melirik jam tangan mewahnya, sambil membayangkan momen saat dia akan menggulingkan Arkan dari kursi kepemimpinan dan mengambil alih seluruh kekuasaan di Dirgantara Group dengan cara yang sangat licik. Dia tidak pernah menyadari bahwa maut sedang mengintai karirnya di balik pintu kayu jati. Tepat pukul 9 pagi pintu ruang rapat terbuka lebar dan Arkan Dirgantara melangkah masuk dengan aura yang sangat mengintimidasi. Namun terlihat sangat tenang di hadapan para hadirin sekalian. Dia tidak sendirian karena di belakangnya berjalan beberapa pengacara papan atas dan tim keamanan yang tampak sangat bersiaga menghadapi segala kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi tiba-tiba saja. Arkan duduk di kursi utama tanpa menyapa Baskoro, sedikit pun membuat suasana di dalam ruangan tersebut menjadi semakin tegang dan dipenuhi oleh spekulasi liar dari para pemegang saham yang hadir. Dia memberikan isyarat kecil kepada Yoga untuk segera memulai agenda utama rapat luar biasa tersebut. Baskoro segera berdiri dan mulai melancarkan serangan verbalnya mengenai kegagalan Arkan dalam menjaga integritas perusahaan dengan mempekerjakan seorang wanita yang dia tuduh sebagai pengkhianat dan mata-mata industri yang kejam. Dia menunjukkan kembali bukti-bukti palsu yang telah dia siapkan dengan sangat rapi untuk menghasut emosi para anggota Dewan Komisaris, agar segera melakukan pemungutan suara mosi tidak percaya sekarang. Suara Baskoro menggema di seluruh ruangan dengan nada yang penuh dengan manipulasi dan kemunafikan yang sangat dalam, seolah-olah dia adalah sosok penyelamat perusahaan dari kehancuran yang sangat nyata. Semua orang tampak mulai terpengaruh oleh kata-kata manis tersebut. Namun di tengah pidato kemenangan Baskoro yang sangat berapi-api itu, tiba-tiba pintu ruang rapat kembali terbuka dengan sangat pelan, namun memberikan dampak kejutan yang sangat luar biasa bagi seluruh orang. Alana Wijaya melangkah masuk dengan langkah yang sangat anggun dan penuh dengan wibawa, mengabaikan tatapan mata penuh kebencian yang dilontarkan oleh para pengikut setia Baskoro di bangku depan. Dia memegang sebuah perangkat penyimpanan data berwarna perak dan langsung berjalan menuju meja panel pusat untuk mengambil alih layar proyektor yang tadi menampilkan fitnah terhadap dirinya yang sangat keji. Baskoro tampak sangat terkejut dan wajahnya berubah menjadi sedikit pucat. Nona Alana, saya rasa Anda tidak memiliki hak untuk berada di ruangan ini setelah skandal besar yang Anda timbulkan, sehingga merugikan reputasi perusahaan kita yang sangat terhormat ini, teriak Baskoro. Namun Arkan segera memotong pembicaraan tersebut dengan suara yang sangat rendah namun mengandung ancaman yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang ada di ruangan tersebut saat ini. Biarkan dia berbicara karena saya telah memberikan izin khusus baginya untuk mempresentasikan hasil investigasi terakhir yang akan mengungkap siapa pengkhianat yang sesungguhnya di antara kita semua. Kata-kata Arkan membuat ruangan itu seketika menjadi hening seperti kuburan. Alana mulai memutar sebuah rekaman video yang sangat jernih di mana terlihat manajer IT senior sedang menangis dan mengakui seluruh perbuatannya yang telah diperintahkan langsung oleh Tuan Baskoro sendiri.
Manajer tersebut menjelaskan secara mendetail bagaimana dia diperintahkan untuk meretas akun Alana dan membuat aliran dana fiktif demi menjatuhkan nama baik sang konsultan risiko di hadapan para dewan komisaris. Bukti ini sangat kuat karena didukung oleh catatan percakapan asli di aplikasi pesan singkat yang tidak bisa dihapus dari server pusat karena Alana telah berhasil memulihkan semua data yang disembunyikan tersebut dengan sangat teliti. Tidak hanya itu, Alana juga menampilkan dokumen asli yang menunjukkan aliran dana sebesar jutaan dolar dari rekening perusahaan menuju rekening pribadi Baskoro melalui jaringan perusahaan cangkang di luar negeri. Seluruh peserta rapat terperangah melihat angka-angka yang sangat fantastis tersebut, dan mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah ditipu oleh orang yang mereka anggap sebagai pilar perusahaan. Baskoro mencoba untuk mengelak dan berteriak bahwa semua itu adalah rekayasa digital yang dilakukan oleh Alana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Namun suaranya terdengar sangat parau dan bergetar, karena rasa ketakutan yang sangat besar mulai menyergap. Keadilan tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh teknologi palsu yang Anda gunakan Tuan Baskoro karena kebenaran sejati selalu meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh siapapun. Alana kemudian beralih ke bagian yang paling emosional dari presentasinya, yaitu mengungkap keterlibatan Baskoro dalam kecelakaan mobil 10 tahun yang lalu yang hampir merenggut nyawa Arkan dan menghancurkan keluarganya sendiri. Dia menunjukkan salinan kontrak lama yang menunjukkan bahwa ayah Alana telah difitnah oleh Baskoro agar dia bisa menutupi jejak korupsi pertamanya saat proyek besar Dirgantara Group baru saja dimulai pada masa pemerintahan yang lama. Mata Arkan terlihat memerah saat dia mendengar pengakuan tersebut dan dia berdiri dari kursinya untuk mendekati Baskoro dengan tatapan mata yang seolah-olah ingin menelan pria tua itu hidup-hidup sekarang. Dia kemudian mengungkapkan fakta yang paling mengejutkan bagi seluruh hadirin bahwa Alana Wijaya adalah gadis kecil yang telah menyelamatkan nyawanya 10 tahun yang lalu dari kobaran api yang membara. Arkan menunjukkan gelang perak yang selama ini dia simpan, dan Alana menunjukkan bekas luka bakarnya yang selama ini dia sembunyikan dengan sangat rapat di balik tato bunga melati yang sangat indah di pergelangan tangannya. Suasana haru dan kemarahan bercampur aduk di dalam ruangan tersebut saat kebenaran tentang pengorbanan masa lalu dan pengkhianatan masa kini terungkap secara bersamaan dengan sangat jelas di depan mata mereka semua. Tiba-tiba pintu ruang rapat kembali didobrak oleh tim penyidik dari kepolisian dan petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah menunggu di luar sejak tadi berdasarkan laporan resmi Arkan. Mereka segera membacakan surat perintah penangkapan terhadap Baskoro atas tuduhan penggelapan dana perusahaan pencucian uang dan juga percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan di masa lalu terhadap keponakannya sendiri yang sekarang menjadi atasannya. Baskoro tampak lemas dan jatuh terduduk di kursinya saat borgol perak melingkar di pergelangan tangannya, yang selama ini selalu digunakan untuk menandatangani dokumen-dokumen haram yang sangat merugikan banyak orang. Para pengikut setianya di dalam ruangan rapat tersebut hanya bisa tertunduk malu dan tidak berani menatap mata Arkan maupun Alana, karena mereka takut akan ikut terseret ke dalam lubang kehancuran. Kejayaan Baskoro yang dibangun di atas penderitaan orang lain kini telah runtuh sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat di hadapan hukum yang berlaku secara sangat adil dan tegas tanpa ada pengecualian apapun. Arkan kemudian melangkah mendekati Alana dan menggandeng tangannya di hadapan seluruh pemegang saham untuk mengumumkan bahwa Alana bukan hanya seorang konsultan risiko yang hebat, tetapi juga merupakan pahlawan hidupnya. Dia meminta maaf secara terbuka kepada Alana atas segala fitnah yang telah menimpanya selama beberapa hari terakhir ini dan berjanji akan memulihkan nama baik keluarga Wijaya secara resmi dan terhormat. Seluruh hadirin di ruangan itu memberikan tepuk tangan yang sangat meriah sebagai tanda penghormatan bagi keberanian Alana dalam mengungkap kebenaran yang sangat pahit, namun perlu diketahui oleh publik secara luas dan sangat transparan. Alana merasakan air mata kebahagiaan mengalir di pipinya karena dia akhirnya berhasil menuntaskan janji setianya kepada mendiang ayahnya untuk membersihkan nama baik keluarga mereka dari segala macam fitnah yang keji. Dia merasa sangat bersyukur karena dipertemukan kembali dengan Arkan yang ternyata memiliki integritas yang sangat tinggi dan mau berdiri bersamanya untuk melawan kejahatan yang sangat sistematis di dalam perusahaan raksasa tersebut.
Meskipun perjalanan ini sangat melelahkan dan penuh dengan risiko nyawa, Alana merasa bahwa setiap detik perjuangannya tidak ada yang sia-sia karena keadilan pada akhirnya telah menang dengan sangat gemilang dan indah. Setelah proses penangkapan selesai, Arkan menutup rapat tersebut dengan memberikan instruksi kepada tim hukum untuk segera melakukan audit ulang secara menyeluruh terhadap semua divisi yang pernah berada di bawah kendali Baskoro. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi bibit korupsi yang tersisa di dalam tubuh Dirgantara Group agar perusahaan bisa kembali fokus pada visi misinya yang sangat mulia bagi masyarakat luas. Arkan juga mengumumkan bahwa Alana akan tetap menjadi konsultan utama perusahaan untuk mendampingi proses restrukturisasi internal yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, agar sistem keamanan menjadi lebih kuat. Di luar gedung pertemuan, para wartawan yang sudah mendapatkan informasi mengenai hasil rapat tersebut segera menyerbu ke arah pintu keluar untuk mendapatkan pernyataan langsung dari Arkan dan juga sosok misterius Alana. Berita mengenai kejatuhan Baskoro dan pengungkapan identitas penyelamat CEO Dirgantara Group menjadi topik utama di seluruh saluran televisi dan portal berita daring dengan sangat cepat menyebar luas ke penjuru negeri. Masyarakat merasa sangat terinspirasi oleh kisah perjuangan Alana yang cerdas dan berani dalam menghadapi raksasa korupsi yang sangat kuat tanpa pernah merasa takut atau mundur sedikit pun dari prinsip kebenaran yang diyakininya. Arkan dan Alana berjalan bersama keluar dari gedung menuju mobil jemputan mereka dengan kawalan yang sangat ketat. Namun mereka sesekali berhenti untuk memberikan senyuman ramah kepada para karyawan yang bersorak gembira. Mereka menyadari bahwa badai besar ini telah berlalu. Namun pekerjaan untuk membangun kembali reputasi perusahaan yang bersih baru saja dimulai dan membutuhkan komitmen yang sangat besar dari semua pihak. Arkan memegang tangan Alana dengan sangat erat seolah-olah ingin meyakinkannya bahwa mulai sekarang dia tidak akan pernah lagi berjalan sendirian dalam menghadapi segala macam tantangan hidup yang mungkin akan datang menghampiri mereka. Malam itu, Dirgantara Tower terlihat bercahaya lebih terang daripada biasanya, seolah melambangkan harapan baru yang telah lahir kembali di tengah kegelapan intrik, kekuasaan yang telah berhasil disapu bersih oleh kebenaran. Alana duduk di ruangan Arkan sambil menikmati secangkir teh hangat dan melihat pemandangan kota yang sangat indah dari ketinggian lantai teratas gedung yang merupakan pusat kekuasaan bisnis di kota ini. Dia merasa sangat damai karena semua beban rahasia masa lalu telah terangkat dari pundaknya, dan dia kini bisa menatap masa depan dengan penuh rasa optimisme yang sangat tinggi bersama dengan pria yang sangat dicintainya. Arkan menghampiri Alana dan memberikan sebuah pelukan hangat yang sangat menenangkan sambil membisikkan kata-kata terima kasih yang sangat tulus dari lubuk hatinya yang terdalam atas semua pengorbanan yang telah diberikan Alana. Dia merasa sangat beruntung karena takdir telah membawa Alana kembali ke dalam hidupnya melalui sebuah kejadian salah masuk kamar hotel yang ternyata adalah awal dari rencana Tuhan yang sangat indah. Mereka berdua menyadari bahwa cinta yang tumbuh di antara mereka bukan hanya sekadar perasaan romantis biasa, melainkan sebuah ikatan jiwa yang telah teruji oleh api penderitaan dan juga waktu yang sangat lama berlalu. Kemenangan ini adalah milik kita bersama dan mulai besok kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kejujuran dan kecerdasan adalah modal utama untuk meraih kesuksesan yang abadi dan berkah bagi semua orang lain. Alana mengangguk setuju, dan dia merasa sangat siap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya sebagai seorang wanita yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga kaya akan kasih sayang. Ruangan CEO yang dulu terasa sangat dingin dan penuh dengan rahasia gelap kini telah berubah menjadi sebuah tempat yang penuh dengan cahaya keadilan dan juga kehangatan cinta yang sangat tulus. Udara di Jakarta terasa jauh lebih segar setelah badai skandal yang mengguncang pondasi Dirgantara Group akhirnya mereda dengan penangkapan Baskoro dan antek-anteknya yang selama ini menghisap kekayaan perusahaan secara ilegal. Arkan Dirgantara bekerja tanpa kenal lelah bersama tim barunya yang terdiri dari orang-orang jujur untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran demi mengembalikan kepercayaan para pemegang saham serta publik secara luas dan transparan. Alana Wijaya tetap berdiri di sisi Arkan sebagai konsultan strategis yang memberikan analisis tajam mengenai potensi risiko yang mungkin muncul selama masa transisi yang sangat krusial ini bagi keberlangsungan masa depan bisnis yang lebih sehat dan bermartabat.
Nama baik keluarga Wijaya telah dipulihkan sepenuhnya melalui pernyataan resmi perusahaan yang disiarkan oleh berbagai media nasional. Sehingga masyarakat kini mengenal mendiang ayah Alana sebagai seorang pahlawan integritas yang difitnah secara keji. Alana merasa seolah-olah beban raksasa yang selama 10 tahun ini menghimpit dadanya telah terangkat dengan sangat ringan, memberikan ruang bagi hatinya untuk kembali merasakan kebahagiaan yang tulus dan murni tanpa rasa takut. Dia sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar mengenai etika bisnis dan audit forensik, karena keberaniannya yang sangat luar biasa dalam membongkar jaringan korupsi tingkat tinggi di salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Arkan sendiri mengalami transformasi karakter yang sangat signifikan dari seorang pemimpin yang dingin dan tertutup menjadi sosok yang lebih terbuka serta peduli terhadap kesejahteraan para karyawan di tingkat bawah sekalipun. Dia menyadari bahwa kekuasaan yang sesungguhnya bukan terletak pada harta yang melimpah, melainkan pada kemampuan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan orang banyak melalui kebijakan yang adil dan sangat berperi kemanusiaan bagi semua orang. Alana adalah sumber inspirasi terbesar bagi setiap keputusan yang diambil oleh Arkan karena wanita itu selalu mengingatkannya untuk tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan nilai-nilai moral yang paling mendasar dalam setiap langkah bisnisnya yang besar. Suatu sore yang sangat cerah di akhir pekan, Arkan mengajak Alana untuk melakukan sebuah perjalanan singkat menuju sebuah lokasi di pinggiran kota yang selama ini selalu mereka hindari karena kenangan buruk. Tempat itu adalah lokasi di mana kecelakaan maut 10 tahun yang lalu terjadi yang telah mengubah jalan hidup mereka berdua secara permanen, melalui pertemuan yang sangat tragis, namun penuh dengan makna mendalam. Mereka berdiri di tepi jalan yang sepi sambil menatap hamparan rumput hijau yang kini tumbuh subur di tempat mobil. Arkan pernah terbalik dan dilalap api yang sangat panas dan sangat mengerikan bagi ingatan masa kecil. Arkan memegang tangan Alana dengan sangat erat saat mereka meletakkan sebuah karangan bunga kecil sebagai tanda penghormatan bagi masa lalu yang telah membentuk mereka menjadi pribadi yang sangat kuat seperti sekarang ini. Di tempat inilah takdir pertama kali mempertemukan mereka melalui sebuah pengorbanan yang sangat berani dari seorang gadis kecil yang tidak pernah memikirkan keselamatannya sendiri, Skanani Kasparka, demi menyelamatkan nyawa orang asing yang berada dalam Asku Harba. Bahaya besar. Alana menyadari bahwa bekas luka di tangannya bukan lagi simbol rasa sakit, melainkan sebuah tanda kehormatan yang menunjukkan betapa kuatnya jiwa manusia saat dihadapkan pada situasi hidup dan mati yang sangat menekan batin setiap orang. Arkan kemudian mengeluarkan gelang perak yang selama 10 tahun ini menjadi satu-satunya petunjuk pencariannya, dan perlahan-lahan melingkarkannya kembali di pergelangan tangan Alana. Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang sangat tulus, gelang ini akhirnya kembali kepada pemilik aslinya. Setelah melakukan perjalanan panjang, melalui berbagai rintangan waktu yang sangat melelahkan bagi siapapun yang merasakannya selama bertahun-tahun lamanya, tanpa ada kepastian sedikit pun mengenai masa depannya. Alana tersenyum dengan air mata haru yang menggenang di matanya, karena dia merasa bahwa siklus hidupnya yang penuh dengan penderitaan akhirnya telah tertutup dengan sangat indah dan sempurna melalui kehadiran Arkan di sisinya. Meskipun hubungan mereka semakin mendalam, Alana tetap menegaskan keinginannya untuk tetap bekerja sebagai konsultan independen dan tidak ingin bergantung sepenuhnya pada kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki oleh Arkan. Sebagai CEO yang sangat sukses, dia ingin terus membangun kariernya berdasarkan kemampuan intelektualnya sendiri, agar tetap memiliki suara yang objektif dalam memberikan saran-saran strategis bagi Dirgantara Group maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya yang membutuhkan bantuan profesionalnya dalam bidang risiko. Arkan sangat menghargai prinsip hidup Alana yang sangat kuat ini, karena itulah yang membuatnya jatuh cinta sejak pertama kali mereka bertemu di kamar hotel yang gelap dan penuh dengan aura ketegangan yang sangat misterius itu. Di bawah langit, senja yang berwarna oranye kemerahan, Arkan berlutut di depan Alana sambil memegang sebuah cincin berlian yang sangat indah yang kilaunya memantulkan cahaya matahari terakhir, yang mulai menghilang di ufuk barat sana. Dia melamar Alana bukan hanya sebagai kekasih, namun sebagai mitra sejawat yang akan menemaninya dalam membangun sebuah masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan juga bagi masyarakat luas yang membutuhkan.
Alana menerima lamaran tersebut dengan penuh keyakinan di dalam hatinya karena dia tahu bahwa Arkan adalah satu-satunya pria yang mampu memahami jiwanya yang kompleks dan mau berjuang bersamanya dalam menghadapi badai kehidupan. Beberapa bulan kemudian, persidangan kasus korupsi dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Baskoro akhirnya mencapai babak akhir dengan vonis hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang sangat tegas. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna dan seluruh aset hasil kejahatan yang disita dari Baskoro dikembalikan kepada perusahaan untuk digunakan sebagai modal pembangunan fasilitas sosial bagi masyarakat yang selama ini terdampak oleh proyek bermasalah. Alana merasa sangat lega melihat kenyataan bahwa sistem hukum akhirnya mampu memberikan keadilan bagi ayahnya dan juga bagi Arkan yang telah menjadi korban dari keserakahan manusia yang sangat tidak memiliki hati nurani. Dirgantara Group kini telah bertransformasi menjadi salah satu perusahaan yang paling disegani di kancah internasional bukan hanya karena keuntungan finansialnya yang besar, melainkan juga karena transparansi dan tata kelola perusahaannya yang bersih. Arkan dan Alana seringkali melakukan perjalanan bisnis bersama ke berbagai negara, namun mereka selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang mengingatkan mereka pada pentingnya menjaga integritas dan kasih sayang di tengah kerasnya dunia bisnis. Mereka menjadi pasangan yang sangat ikonik di dunia bisnis Jakarta, karena kecerdasan serta keteguhan hati mereka dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko yang sangat besar bagi karier profesionalnya. Kehidupan sehari-hari mereka kini dipenuhi dengan kebahagiaan yang sederhana seperti minum kopi bersama di balkon apartemen, sambil mendiskusikan rencana masa depan atau sekadar menikmati keheningan malam yang dulu terasa sangat menakutkan bagi mereka. Alana tidak pernah menyesal telah salah masuk ke dalam kamar Arkan malam itu, karena kesalahan kecil itulah yang ternyata menjadi kunci pembuka bagi semua rahasia besar yang selama ini terkunci rapat dalam kegelapan. Arkan seringkali menggoda Alana bahwa dia sebenarnya sengaja membiarkan pintunya terbuka agar gadis impiannya bisa masuk dan mengubah hidupnya yang selama ini terasa sangat hampa dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas sekarang. Kisah mereka menjadi bukti nyata bahwa kekuatan batin dan kecerdasan intelektual yang dipadukan dengan niat yang tulus akan selalu mampu mengalahkan segala macam intrik jahat yang dibangun di atas fondasi kemunafikan dan keserakahan manusia. Alana Wijaya telah membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap berdiri tegak di tengah dominasi dunia kerja pria dan mampu meruntuhkan tirani korupsi yang sangat kuat dengan hanya berbekal data yang akurat dan keberanian. Dia bukan lagi sekadar gadis yang masuk ke kamar CEO, melainkan seorang pahlawan wanita modern yang telah memberikan warna baru bagi makna keadilan dan cinta sejati di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan yang sangat keras. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam di balik gedung-gedung pencakar langit Jakarta, meninggalkan semburat warna ungu yang sangat cantik di angkasa luas, saat Arkan dan Alana melangkah pergi dari lokasi kenangan masa lalu mereka, yang sangat pedih. Mereka berjalan berdampingan menuju masa depan yang penuh dengan harapan baru, sambil terus menggenggam tangan satu sama lain, dengan sangat erat seolah berjanji untuk tidak pernah melepaskannya, sampai akhir hayat memisahkan raga mereka. Setiap langkah yang mereka ambil kini terasa sangat ringan karena tidak ada lagi rahasia yang mengganjal dan tidak ada lagi musuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan yang dulu pernah mengancam kebahagiaan sejati. Perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah kamar hotel mewah hingga ke ruang pengadilan yang dingin kini telah berakhir dengan sebuah pelukan hangat di bawah sinar rembulan yang menyinari bumi dengan cahayanya yang sangat lembut. Arkan Dirgantara telah menemukan apa yang selama ini dia cari, bukan hanya seorang penyelamat nyawa, melainkan seorang belahan jiwa yang akan mendampinginya dalam setiap embusan napas di sisa hidupnya yang sangat berarti. Alana Wijaya pun telah menemukan rumah yang sesungguhnya di dalam pelukan pria yang sangat dia cintai dan dia hormati setulus hati karena integritas dan ketulusan cintanya yang sangat luar biasa hebat bagi hidupnya. Warisan yang mereka tinggalkan bagi generasi mendatang adalah sebuah pesan kuat bahwa kebenaran mungkin saja membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terungkap. Namun, dia tidak akan pernah bisa dikubur selamanya oleh siapapun yang mencobanya. Dirgantara Group akan terus berdiri sebagai simbol kejayaan bisnis yang dibangun dengan cara-cara yang halal dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia sesuai dengan janji yang pernah diucapkan oleh Arkan di masa lalunya.
Alana dan Arkan kini hidup dalam kedamaian yang hakiki, menyadari bahwa cinta mereka adalah hadiah terindah dari Tuhan yang diberikan kepada dua jiwa yang tidak pernah lelah berjuang demi keadilan yang sangat suci. Alana kemudian memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum dan audit gratis bagi pengusaha kecil yang sering menjadi korban intimidasi dari perusahaan besar yang tidak memiliki etika bisnis yang baik dan benar secara moral. Arkan mendukung penuh inisiatif tersebut dengan mengalokasikan sebagian keuntungan perusahaan sebagai dana abadi yang akan terus mengalir untuk membiayai operasional yayasan tersebut. Demi terciptanya ekosistem bisnis yang lebih sehat dan transparan di masa depan. Mereka berdua menyadari bahwa kesuksesan yang sejati adalah saat mereka bisa menarik orang lain untuk ikut naik bersama menuju puncak keberhasilan, tanpa harus menjatuhkan siapapun di sepanjang jalan setapak perjuangan mereka. Malam resepsi pernikahan mereka diadakan dengan sangat sederhana namun penuh dengan kehangatan di taman belakang kediaman keluarga Dirgantara yang asri dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat serta sahabat yang selalu mendukung mereka selama masa sulit. Tidak ada kemewahan yang berlebihan karena bagi Arkan dan Alana kehadiran orang-orang tercinta jauh lebih berharga daripada dekorasi mahal yang hanya bertahan semalam saja di bawah sorot lampu panggung yang sangat menyilaukan mata. Di momen tersebut Arkan membacakan sebuah puisi yang dia tulis sendiri mengenai rasa syukurnya atas kehadiran Alana yang telah menyelamatkan nyawanya dua kali, yaitu secara fisik di masa kecil dan secara emosional sekarang. Semua tamu undangan merasa tersentuh dengan ketulusan cinta yang terpancar dari wajah kedua mempelai yang telah melewati berbagai ujian berat, mulai dari fitnah korupsi hingga percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Yoga, sang asisten setia, pun tidak bisa menahan rasa harunya melihat sang atasan akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang pencarian yang sangat melelahkan dan penuh dengan rasa frustasi yang mendalam. Kebahagiaan malam itu seolah-olah menjadi penutup yang sangat indah bagi semua drama yang telah terjadi dan menjadi awal bagi lembaran baru yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang yang abadi bagi mereka berdua. Beberapa tahun kemudian, Alana melahirkan seorang putri cantik yang memiliki mata cerdas seperti ibunya dan ketegasan sikap seperti ayahnya, yang membuat suasana di dalam rumah tangga mereka menjadi semakin lengkap dan sangat ceria. Mereka menamai putri mereka dengan nama yang memiliki arti cahaya kebenaran untuk selalu mengingatkan mereka pada perjuangan panjang yang telah mereka lalui demi menegakkan integritas di tengah gempuran dunia yang penuh dengan tipu daya. Arkan berjanji akan mendidik putrinya untuk menjadi sosok yang kuat dan tidak pernah takut untuk menyuarakan kebenaran meskipun harus berdiri sendirian di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan kesalahan demi keuntungan pribadi yang sangat sesaat saja. Setiap kali Alana melihat bekas luka di tangannya saat dia sedang menggendong putrinya, dia selalu merasa bersyukur karena luka itu adalah saksi bisu dari takdir yang membawanya bertemu dengan cinta sejatinya di kemudian hari nanti. Dia mengajarkan pada putrinya bahwa setiap bekas luka di tubuh atau di dalam jiwa manusia adalah tanda bahwa kita pernah bertarung dan kita berhasil memenangkan pertempuran tersebut dengan penuh rasa martabat dan hormat. Hidup mereka kini menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang menuntut keadilan, bahwa harapan akan selalu ada bagi mereka yang percaya pada kekuatan kebaikan dan tidak pernah menyerah pada keadaan yang sangat sulit. Arkan dan Alana tetap menjadi sosok yang rendah hati, meskipun kekayaan mereka terus bertambah seiring dengan kesuksesan Dirgantara Group yang semakin menggurita di berbagai sektor industri strategis di seluruh wilayah Asia Tenggara dan sekitarnya. Mereka sering menghabiskan waktu luang dengan melakukan kegiatan sosial di panti asuhan atau memberikan beasiswa bagi anak-anak berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih impian besar. Bagi mereka, kebahagiaan yang paling hakiki adalah saat melihat senyuman di wajah orang lain yang telah terbantu oleh keberadaan mereka di dunia ini sebagai saluran berkat dari Sang Pencipta yang Maha Adil bagi semua makhluk. Kini saat mereka duduk bersama di balkon kantor Dirgantara Tower, sambil menatap matahari terbenam untuk kesekian kalinya, mereka menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai untuk menciptakan warisan yang lebih besar bagi dunia bisnis. Alana meletakkan kepalanya di bahu Arkan, sambil merasakan kehangatan yang menjalar di seluruh tubuhnya.
menyadari bahwa dia tidak akan pernah lagi merasa kesepian atau merasa terancam oleh kegelapan masa lalu yang pernah menghantuinya. Arkan mencium kening istrinya dengan sangat lembut, sambil membisikkan doa syukur agar mereka selalu diberikan kekuatan untuk terus menjaga api kebenaran ini, tetap menyala terang benderang di tengah dunia, yang terkadang masih diselimuti kegelapan. Pintu masa lalu telah tertutup rapat dan kini gerbang masa depan yang gemilang telah terbuka lebar bagi pasangan yang sangat luar biasa ini untuk terus melangkah maju dengan penuh keberanian dan integritas yang tinggi. Segala air mata dan penderitaan yang pernah mereka rasakan telah berubah menjadi mutiara pengalaman yang sangat berharga yang akan selalu mereka simpan di dalam relung hati yang paling dalam sebagai pengingat perjuangan mereka. Hidup adalah tentang bagaimana kita merespons tantangan dan Alana Wijaya telah membuktikan bahwa dengan kecerdasan serta hati yang tulus, kita bisa mengubah kesalahan kecil menjadi sebuah anugerah besar yang sangat indah bagi kehidupan kita. Semuanya. Akhir dari kisah ini adalah sebuah pengingat bagi setiap orang bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, karena setiap langkah yang kita ambil, bahkan saat kita salah masuk kamar sekalipun adalah bagian rencana. Keadilan mungkin tertunda, tetapi dia tidak akan pernah hilang selama masih ada orang-orang berani seperti Alana yang mau mempertaruhkan segalanya demi mengungkap kebenaran yang sesungguhnya di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Arkan dan Alana pun hidup bahagia selamanya dalam naungan cinta yang tulus dan integritas yang tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga yang mencoba merusak kedamaian yang telah mereka bangun dengan susah payah selama ini.